Selama latihan Finval, korvet Kremyashi menghantam kapal musuh tiruan dengan rudal kaliber di Teluk Anadyr. Di perairan Laut Chukchi dan Bering, serta di Semenanjung Chukotka, latihan kekuatan pasukan Armada Pasifik Finval 2023 untuk melindungi komunikasi jalur Laut Utara terus berlanjut. Latihan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Nikolai Evmenov. Sebagai bagian dari salah satu episode latihan, dilakukan tindakan meluncurkan serangan rudal ke kapal tiruan musuh yang mendekati perbatasan perairan teritorial Rusia. Awak korvet Germashi menembakkan rudal jelajah kaliber ke sasaran Angkatan Laut yang terletak pada jarak lebih dari 300 km dari titik peluncuran. Menurut data pengendalian objektif, target tercapai. Sekitar 10.000 personel militer dan lebih dari 50 unit peralatan militer ikut serta dalam latihan Finval 2023, termasuk kapal permukaan dan kapal pendukung, kapal selam, pesawat dan helikopter Angkatan Laut, sistem rudal pantai BAL dan Bastion, serta kendaraan lapis baja beroda dan beroda dengan kemampuan lintas alam yang tinggi. Selama manuver, rudal jelajah berhasil ditembakkan ke posisi sasaran. Rudal jelajah dicegat dengan sejumlah latihan tempur lainnya. Semua episode latihan bersifat defensif dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelatihan pasukan dan pasukan untuk operasi di perbatasan timur laut Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video menetralkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berupaya menyeberangi Sungai Dnieper dan mendapatkan pijakan di pulau-pulau untuk mendarat di tepi kiri sungai. Unit Ukraina diserang dengan peluncur roket TOS-1A sistem penyembur api berat Solntsepyok. TOS-1A melenyapkan detasemen sabotase AFU yang diidentifikasi oleh operator pengintai dan UAV. Sistem TOS-1A, Solntsepyok, adalah alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di medan pertempuran yang kompleks, terutama dalam mengatasi target yang berkerumun. TOS-1A adalah sistem peluncuran roket jarak dekat yang dirancang untuk melawan target yang berkerumun di medan pertempuran, termasuk pasukan infanteri, kendaraan, dan posisi pertahanan. Sistem ini menggunakan roket berkaliber 220 mm. Rentang efektif sistem ini biasanya mencapai sekitar 6 hingga 7 km. Roket penghisap oksigen ini dilengkapi dengan beberapa tabung peluncuran, yang memungkinkan peluncuran beruntun dan cepat terhadap target yang berbeda. Roket yang digunakan oleh TOS-1A biasanya memiliki hulu ledak berjenis pembakar, yang menghasilkan efek tembaknya berupa nyala api yang luas. Sistem ini mampu meluncurkan roket dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka mencapai target dengan cepat. TOS-1A biasanya beroperasi pada kendaraan peluncur yang mobile sehingga mereka dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang strategis. Sistem ini dioperasikan oleh awak yang terlatih, termasuk operator peluncur dan awak teknis. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solntsepyok diperlihatkan kepada publik pertama kalinya pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dalam parade di Lapangan Merah di Moskow pada peringatan Hari Kemenangan ke-75. Penggunaannya tidak didasarkan pada penggunaan peluru kendali, tetapi pada kekuatan destruktif roket termobarik. Ini pada dasarnya adalah sistem pemberian tembakan pemboman, bukan tembakan yang ditargetkan, tetapi tembakan massal di bagian depan seluas 40.000 meter persegi dan hingga 6 km. Penyembur api berat ini beroperasi sebelum unit infanteri menyerang benteng dan pertahanan musuh. Menurut pabrikannya, TOS-1A mencapai keberhasilan 100% di area seluas 40.000 meter persegi, dengan total peluncuran 24 roket. Perlu dicatat bahwa selain Rusia, senjata ini juga beroperasi di Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. В районе ожидания. Это механик-наводчик отделения огневой поддержки, позывной «Бабка». Наводчик-оператор боевой машины «Кузя». Екатеринбург, И привет! командир боевой машины «Кипиш». Всем привет! Получили цель. Выдвигаемся в район выполнения задачи на огневую позицию. По местам! Быстрее!
Я командир боевой машины. Сейчас я вам расскажу, как все это происходит в действии, пока командир получает координаты. Включили рацию, вышли на связь. Я разблокирую башню. Вот так вот разблокируется башня. Все, разблокировали башню. Получили координаты. Я записываю их. Вот у всех у нас такой боевой блокнотик. Howitzer D-30122 memilik distrik militer barat Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Pasukan artileri melancarkan serangan ke area di mana kendaraan lapis baja dan tenaga kerja AFU berkumpul. Penembakan dilakukan pada jarak 15 km dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, Howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sejumlah besar Howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini Howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan. D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HEFRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dan dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5-2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6, yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja MT-LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area,
seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Lima 15 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah barat Yagitny, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil, demikian laporan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Marinka, Angkatan bersenjata Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin wilayah Zaporizhzhia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 16 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 3 titik kendali, kompleks rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 depot amunisi, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny bersama Kepala Staf Umum Jenderal Serhiy Sabtala briefing dengan para komandan dan komandan brigade kelompok operasional strategis. Kami berdiskusi dan menyepakati urutan langkah kami, dengan mempertimbangkan perubahan situasi operasional di garis depan, aktivitas musuh dan segala kemungkinan ancaman. Meskipun ada perlawanan sengit dari musuh, para pembela kami terus melakukan tindakan ofensif tanpa henti dan tegas demi pembebasan wilayah Ukraina, kata Zaluzhny. Presiden Ukraina Volodymyr akan menyampaikan pidato Pekda Sidang Umum PBB di New York hari ini. Segera setelah tiba di New York,
Zelensky mengunjungi tentara Ukraina yang menjalani perawatan media di sana. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 September Rusia total kehilangan 273.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.628 tank, 8.851 kendaraan tempur lapis baja, 6.062 sistem artileri, 778 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.784 drone, 20 kapal, 8.601 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 903 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 473 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.903 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.960 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.444 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.167 kendaraan bermotor khusus militer hancur selama operasi militer khusus. Как мы уже с вами начали говорить, я представляю, что и как, но тем не менее, пожалуйста. Во-первых, рад вас приветствовать в Ижевске, в оружейной столице России, День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности. Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания Российской Федерации город трудовой доблести городу Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войны. Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо. Selama latihan Finval, korvet Kremyashi menghantam kapal musuh tiruan dengan rudal kaliber di Teluk Anadyr. Di perairan Laut Chukchi dan Bering, serta di Semenanjung Chukotka, latihan kekuatan pasukan Armada Pasifik Finval 2023 untuk melindungi komunikasi jalur Laut Utara terus berlanjut. Latihan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Nikolai Evmenov. Sebagai bagian dari salah satu episode latihan, dilakukan tindakan meluncurkan serangan rudal ke kapal tiruan musuh yang mendekati perbatasan perairan teritorial Rusia. Awak korvet Germashi menembakkan rudal jelajah kaliber ke sasaran Angkatan Laut yang terletak pada jarak lebih dari 300 km dari titik peluncuran. Menurut data pengendalian objektif, target tercapai. Sekitar 10.000 personel militer dan lebih dari 50 unit peralatan militer ikut serta dalam latihan Finval 2023.
termasuk kapal permukaan dan kapal pendukung, kapal selam, pesawat dan helikopter angkatan laut, sistem rudal pantai bal dan bastion, serta kendaraan lapis baja beroda dan beroda dengan kemampuan lintas alam yang tinggi. Selama manuver, rudal jelajah berhasil ditembakkan ke posisi sasaran. Rudal jelajah dicegat dengan sejumlah latihan tempur lainnya. Semua episode latihan bersifat defensif dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelatihan pasukan dan pasukan untuk operasi di perbatasan timur laut Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video menetralkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berupaya menyeberangi Sungai Dnieper dan mendapatkan pijakan di pulau-pulau untuk mendarat di tepi kiri sungai. Unit Ukraina diserang dengan peluncur roket TOS-1A sistem penyembur api berat Solntsepyok. TOS-1A melenyapkan detasemen sabotase AFU yang diidentifikasi oleh operator pengintai dan UAV. Sistem TOS-1A, Solntsepyok, adalah alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di medan pertempuran yang kompleks, terutama dalam mengatasi target yang berkerumun. TOS-1A adalah sistem peluncuran roket jarak dekat yang dirancang untuk melawan target yang berkerumun di medan pertempuran, termasuk pasukan infanteri, kendaraan, dan posisi pertahanan. Sistem ini menggunakan roket berkaliber 220 mm. Rentang efektif sistem ini biasanya mencapai sekitar 6 hingga 7 km. Roket penghisap oksigen ini dilengkapi dengan beberapa tabung peluncuran, yang memungkinkan peluncuran beruntun dan cepat terhadap target yang berbeda. Roket yang digunakan oleh TOS-1A biasanya memiliki hulu ledak berjenis pembakar, yang menghasilkan efek tembaknya berupa nyala api yang luas. Sistem ini mampu meluncurkan roket dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka mencapai target dengan cepat. TOS-1A biasanya beroperasi pada kendaraan peluncur yang mobile sehingga mereka dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang strategis. Sistem ini dioperasikan oleh awak yang terlatih, termasuk operator peluncur dan awak teknis. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solntsepyok diperlihatkan kepada publik pertama kalinya pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dalam parade di Lapangan Merah di Moskow pada peringatan Hari Kemenangan ke-75. Penggunaannya tidak didasarkan pada penggunaan peluru kendali, tetapi pada kekuatan destruktif roket termobarik. Ini pada dasarnya adalah sistem pemberian tembakan pemboman, bukan tembakan yang ditargetkan, tetapi tembakan massal di bagian depan seluas 40.000 meter persegi dan hingga 6 km. Penyembur api berat ini beroperasi sebelum unit infanteri menyerang benteng dan pertahanan musuh. Menurut pabrikannya, TOS-1A mencapai keberhasilan 100% di area seluas 40.000 meter persegi, dengan total peluncuran 24 roket. Perlu dicatat bahwa selain Rusia, senjata ini juga beroperasi di Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. В районе ожидания. Это механик-наводчик отделения огневой поддержки, позывной «Бабка». Наводчик-оператор боевой машины «Кузя». Екатеринбург, И привет. командир боевой машины «Кипиш». Всем привет. Получили цель. Выдвигаемся в район выполнения задачи на огневую позицию. По местам! Быстрее! Я командир боевой машины. Сейчас я вам расскажу, как все это происходит в действии, пока командир получает координаты. Включили рацию, вышли на связь. Я разблокирую башню. Вот так вот разблокируется башня. Все, разблокировали башню. Получили координаты. Я записываю их. Вот у всех у нас такой боевой блокнотик.
Howitzer D-30122 memilik distrik militer barat Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Pasukan artileri melancarkan serangan ke area di mana kendaraan lapis baja dan tenaga kerja AFU berkumpul. Penembakan dilakukan pada jarak 15 km dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sejumlah besar howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan. D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HEFRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dan dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5–2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6, yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja MT-LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla V.
K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Lima 15 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah barat Yagitny, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian laporan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Marinka, Angkatan bersenjata Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin wilayah Zaporizhzhia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 16 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 3 titik kendali, kompleks rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 depot amunisi, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny bersama Kepala Staf Umum Jenderal Serhiy Sabtala briefing dengan para komandan dan komandan brigade kelompok operasional strategis. Kami berdiskusi dan menyepakati urutan langkah kami, dengan mempertimbangkan perubahan situasi operasional di garis depan, aktivitas musuh dan segala kemungkinan ancaman. Meskipun ada perlawanan sengit dari musuh, para pembela kami terus melakukan tindakan ofensif tanpa henti dan tegas demi pembebasan wilayah Ukraina, kata Zaluzhny. Presiden Ukraina Volodymyr akan menyampaikan pidato Pekda Sidang Umum PBB di New York hari ini. Segera setelah tiba di New York, Zelensky mengunjungi tentara Ukraina yang menjalani perawatan media di sana.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 September Rusia total kehilangan 273.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.628 tank, 8.851 kendaraan tempur lapis baja, 6.062 sistem artileri, 778 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.784 drone, 20 kapal, 8.601 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 903 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 473 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.903 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.960 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.444 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.167 kendaraan bermotor khusus militer hancur selama operasi militer khusus. Как это? Мы уже с вами начали говорить, я представляю, что и как, но тем не менее, пожалуйста. Во-первых, рад вас приветствовать в Ижевске, вооруженной столице России, День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности. Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания Российской Федерации город трудовой доблести городу Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войны. Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо. Selama latihan Finval, korvet Kremyashi menghantam kapal musuh tiruan dengan rudal kaliber di Teluk Anadyr. Di perairan Laut Chukchi dan Bering, serta di Semenanjung Chukotka, latihan kekuatan pasukan Armada Pasifik Finval 2023 untuk melindungi komunikasi jalur Laut Utara terus berlanjut. Latihan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Nikolai Evmenov. Sebagai bagian dari salah satu episode latihan, dilakukan tindakan meluncurkan serangan rudal ke kapal tiruan musuh yang mendekati perbatasan perairan teritorial Rusia. Awak korvet Germashi menembakkan rudal jelajah kaliber ke sasaran Angkatan Laut yang terletak pada jarak lebih dari 300 km dari titik peluncuran. Menurut data pengendalian objektif, target tercapai. Sekitar 10.000 personel militer dan lebih dari 50 unit peralatan militer ikut serta dalam latihan Finval 2023, termasuk kapal permukaan dan kapal pendukung, kapal selam, pesawat dan helikopter Angkatan Laut, sistem rudal pantai BAL dan bastion, serta kendaraan lapis baja beroda dan beroda dengan kemampuan lintas alam yang tinggi. Selama manuver, rudal jelajah berhasil ditembakkan ke posisi sasaran. Rudal jelajah dicegat dengan sejumlah latihan tempur lainnya. Semua episode latihan bersifat defensif dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelatihan pasukan dan pasukan untuk operasi di perbatasan timur laut Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video menetralkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berupaya menyeberangi Sungai Dnieper dan mendapatkan pijakan di pulau-pulau untuk mendarat di tepi kiri sungai. Unit Ukraina diserang dengan peluncur roket TOS-1A sistem penyembur api berat Solnsepiok. TOS-1A melenyapkan detasemen sabotase AFU yang diidentifikasi oleh operator pengintai dan UAV.
Sistem TOS-1A, Solnsepiok, adalah alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di medan pertempuran yang kompleks, terutama dalam mengatasi target yang berkerumun. TOS-1A adalah sistem peluncuran roket jarak dekat yang dirancang untuk melawan target yang berkerumun di medan pertempuran, termasuk pasukan infanteri, kendaraan, dan posisi pertahanan. Sistem ini menggunakan roket berkaliber 220 mm. Rentang efektif sistem ini biasanya mencapai sekitar 6 hingga 7 km. Roket penghisap oksigen ini dilengkapi dengan beberapa tabung peluncuran, yang memungkinkan peluncuran beruntun dan cepat terhadap target yang berbeda. Roket yang digunakan oleh TOS-1A biasanya memiliki hulu ledak berjenis pembakar, yang menghasilkan efek tembaknya berupa nyala api yang luas. Sistem ini mampu meluncurkan roket dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka mencapai target dengan cepat. TOS-1A biasanya beroperasi pada kendaraan peluncur yang mobile sehingga mereka dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang strategis. Sistem ini dioperasikan oleh awak yang terlatih, termasuk operator peluncur dan awak teknis. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepek diperlihatkan kepada publik pertama kalinya pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dalam parade di Lapangan Merah di Moskow pada peringatan Hari Kemenangan ke-75. Penggunaannya tidak didasarkan pada penggunaan peluru kendali, tetapi pada kekuatan destruktif roket termobarik. Ini pada dasarnya adalah sistem pemberian tembakan pemboman, bukan tembakan yang ditargetkan, tetapi tembakan massal di bagian depan seluas 40.000 meter persegi dan hingga 6 km. Penyembur api berat ini beroperasi sebelum unit infanteri menyerang benteng dan pertahanan musuh. Menurut pabrikannya, TOS-1A mencapai keberhasilan 100% di area seluas 40.000 meter persegi, dengan total peluncuran 24 roket. Perlu dicatat bahwa selain Rusia, senjata ini juga beroperasi di Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. В районе ожидания. Это механик-наводчик отделения огневой поддержки, позывной «Бабка». Наводчик-оператор боевой машины «Кузя». Екатеринбург, И привет. командир боевой машины «Кипиш». Всем привет. Получили цель. Выдвигаемся в район выполнения задачи на огневую позицию. По местам! Быстрее! Я командир боевой машины. Сейчас я вам расскажу, как все это происходит в действии, пока командир получает координаты. Включили рацию, вышли на связь. Я разблокирую башню. Вот так вот разблокируется башня. Все, разблокировали башню. Получили координаты. Я записываю их. Вот у всех у нас такой боевой блокнотик. Howitzer D-30122 memilik distrik militer barat Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Pasukan artileri melancarkan serangan ke area di mana kendaraan lapis baja dan tenaga kerja AFU berkumpul. Penembakan dilakukan pada jarak 15 km dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet.
Setelah runtuhnya Uni Soviet, sejumlah besar howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan. D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HEFRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5–2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6, yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja MT-LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali.
15 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah barat Yagitny, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian laporan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Marinka, Angkatan bersenjata Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin wilayah Zaporizhzhia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 16 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 3 titik kendali, kompleks rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 depot amunisi, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny bersama Kepala Staf Umum Jenderal Serhiy Sabtala briefing dengan para komandan dan komandan brigade kelompok operasional strategis. Kami berdiskusi dan menyepakati urutan langkah kami, dengan mempertimbangkan perubahan situasi operasional di garis depan, aktivitas musuh dan segala kemungkinan ancaman. Meskipun ada perlawanan sengit dari musuh, para pembela kami terus melakukan tindakan ofensif tanpa henti dan tegas demi pembebasan wilayah Ukraina, kata Zaluzhny. Presiden Ukraina Volodymyr akan menyampaikan pidato Pekda Sidang Umum PBB di New York hari ini. Segera setelah tiba di New York, Zelensky mengunjungi tentara Ukraina yang menjalani perawatan media di sana. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 September Rusia total kehilangan 273.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.628 tank, 8.851 kendaraan tempur lapis baja, 6.062 sistem artileri, 778 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.784 drone, 20 kapal, 8.601 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 903 peralatan khusus.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 473 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.903 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.960 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.444 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.167 kendaraan bermotor khusus militer hancur selama operasi militer khusus. Как-то мы уже с вами начали говорить, я представляю, что и как, но тем не менее, пожалуйста. Во-первых, рад вас приветствовать в Ижевске, в оружейной столице России, День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности. Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания Российской Федерации город трудовой доблести городу Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войны. Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо. Selama latihan Finval, korvet Kremyashi menghantam kapal musuh tiruan dengan rudal kaliber di Teluk Anadyr. Di perairan Laut Chukchi dan Bering, serta di Semenanjung Chukotka, latihan kekuatan pasukan Armada Pasifik Finval 2023 untuk melindungi komunikasi jalur Laut Utara terus berlanjut. Latihan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Nikolai Evmenov. Sebagai bagian dari salah satu episode latihan, dilakukan tindakan meluncurkan serangan rudal ke kapal tiruan musuh yang mendekati perbatasan perairan teritorial Rusia. Awak korvet Germashi menembakkan rudal jelajah kaliber ke sasaran angkatan laut yang terletak pada jarak lebih dari 300 km dari titik peluncuran. Menurut data pengendalian objektif, target tercapai. Sekitar 10.000 personel militer dan lebih dari 50 unit peralatan militer ikut serta dalam latihan Finval 2023, termasuk kapal permukaan dan kapal pendukung, kapal selam, pesawat dan helikopter angkatan laut, sistem rudal pantai BAL dan bastion, serta kendaraan lapis baja beroda dan beroda dengan kemampuan lintas alam yang tinggi. Selama manuver, rudal jelajah berhasil ditembakkan ke posisi sasaran. Rudal jelajah dicegat dengan sejumlah latihan tempur lainnya. Semua episode latihan bersifat defensif dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelatihan pasukan dan pasukan untuk operasi di perbatasan timur laut Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video menetralkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berupaya menyeberangi Sungai Dnieper dan mendapatkan pijakan di pulau-pulau untuk mendarat di tepi kiri sungai. Unit Ukraina diserang dengan peluncur roket TOS-1A sistem penyembur api berat Solntsepyok. TOS-1A melenyapkan detasemen sabotase AFU yang diidentifikasi oleh operator pengintai dan UAV. Sistem TOS-1A, Solntsepyok, adalah alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di medan pertempuran yang kompleks, terutama dalam mengatasi target yang berkerumun. TOS-1A adalah sistem peluncuran roket jarak dekat yang dirancang untuk melawan target yang berkerumun di medan pertempuran, termasuk pasukan infanteri, kendaraan, dan posisi pertahanan. Sistem ini menggunakan roket berkaliber 220 mm. Rentang efektif sistem ini biasanya mencapai sekitar 6 hingga 7 km. Roket penghisap oksigen ini dilengkapi dengan beberapa tabung peluncuran, yang memungkinkan peluncuran beruntun dan cepat terhadap target yang berbeda. Roket yang digunakan oleh TOS-1A biasanya memiliki hulu ledak berjenis pembakar, yang menghasilkan efek tembaknya berupa nyala api yang luas. Sistem ini mampu meluncurkan roket dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka mencapai target dengan cepat.
TOS-1A biasanya beroperasi pada kendaraan peluncur yang mobile sehingga mereka dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang strategis. Sistem ini dioperasikan oleh awak yang terlatih, termasuk operator peluncur dan awak teknis. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepek diperlihatkan kepada publik pertama kalinya pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dalam parade di Lapangan Merah di Moskow pada peringatan Hari Kemenangan ke-75. Penggunaannya tidak didasarkan pada penggunaan peluru kendali, tetapi pada kekuatan destruktif roket termobarik. Ini pada dasarnya adalah sistem pemberian tembakan pemboman, bukan tembakan yang ditargetkan, tetapi tembakan massal di bagian depan seluas 40.000 meter persegi dan hingga 6 km. Penyembur api berat ini beroperasi sebelum unit infanteri menyerang benteng dan pertahanan musuh. Menurut pabrikannya, TOS-1A mencapai keberhasilan 100% di area seluas 40.000 meter persegi, dengan total peluncuran 24 roket. Perlu dicatat bahwa selain Rusia, senjata ini juga beroperasi di Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. В районе ожидания. Это механик-наводчик отделения огневой поддержки, позывной «Бабка». Наводчик-оператор боевой машины «Кузя». Екатеринбург, И привет. командир боевой машины «Кипиш». Всем привет. Получили цель. Выдвигаемся в район выполнения задачи на огневую позицию. По местам! Быстрее! Я командир боевой машины. Сейчас я вам расскажу, как все это происходит в действии, пока командир получает координаты. Включили рацию, вышли на связь. Я разблокирую башню. Вот так вот разблокируется башня. Все, разблокировали башню. Получили координаты. Я записываю их. Вот у всех у нас такой боевой блокнотик. Howitzer D-30122 memilik distrik militer barat Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Pasukan artileri melancarkan serangan ke area di mana kendaraan lapis baja dan tenaga kerja AFU berkumpul. Penembakan dilakukan pada jarak 15 km dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sejumlah besar howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan.
D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HEFRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dan dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5-2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6 yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja MT-LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Lima 15 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah barat Yagitny, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil, demikian laporan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Marinka, Angkatan bersenjata Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin wilayah Zaporizhzhia.
Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 16 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 3 titik kendali, kompleks rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 depot amunisi, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny bersama Kepala Staf Umum Jenderal Serhiy Sabtala briefing dengan para komandan dan komandan brigade kelompok operasional strategis. Kami berdiskusi dan menyepakati urutan langkah kami, dengan mempertimbangkan perubahan situasi operasional di garis depan, aktivitas musuh dan segala kemungkinan ancaman. Meskipun ada perlawanan sengit dari musuh, para pembela kami terus melakukan tindakan ofensif tanpa henti dan tegas demi pembebasan wilayah Ukraina, kata Zaluzhny. Presiden Ukraina Volodymyr akan menyampaikan pidato Pekda Sidang Umum PBB di New York hari ini. Segera setelah tiba di New York, Zelensky mengunjungi tentara Ukraina yang menjalani perawatan media di sana. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 September Rusia total kehilangan 273.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.628 tank, 8.851 kendaraan tempur lapis baja, 6.062 sistem artileri, 778 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.784 drone, 20 kapal, 8.601 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 903 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 473 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.903 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.960 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.444 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.167 kendaraan bermotor khusus militer hancur selama operasi militer khusus. Как это? Мы уже с вами начали говорить, да. Представляю, что и как, но тем не менее, пожалуйста.
Во-первых, рад вас приветствовать в Ижевске, в оружейной столице России, в День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности. Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания Российской Федерации городу трудовой доблести городу Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войны. Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо. Selama latihan Finval, korvet Kremyashi menghantam kapal musuh tiruan dengan rudal kaliber di Teluk Anadyr. Di perairan Laut Chukchi dan Bering, serta di Semenanjung Chukotka, latihan kekuatan pasukan Armada Pasifik Finval 2023 untuk melindungi komunikasi jalur Laut Utara terus berlanjut. Latihan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Nikolai Evmenov. Sebagai bagian dari salah satu episode latihan, dilakukan tindakan meluncurkan serangan rudal ke kapal tiruan musuh yang mendekati perbatasan perairan teritorial Rusia. Awak korvet Germashi menembakkan rudal jelajah kaliber ke sasaran Angkatan Laut yang terletak pada jarak lebih dari 300 km dari titik peluncuran. Menurut data pengendalian objektif, target tercapai. Sekitar 10.000 personel militer dan lebih dari 50 unit peralatan militer ikut serta dalam latihan Finval 2023, termasuk kapal permukaan dan kapal pendukung, kapal selam, pesawat dan helikopter Angkatan Laut, sistem rudal pantai BAL dan bastion, serta kendaraan lapis baja beroda dan beroda dengan kemampuan lintas alam yang tinggi. Selama manuver, rudal jelajah berhasil ditembakkan ke posisi sasaran. Rudal jelajah dicegat dengan sejumlah latihan tempur lainnya. Semua episode latihan bersifat defensif dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelatihan pasukan dan pasukan untuk operasi di perbatasan timur laut Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video menetralkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berupaya menyeberangi Sungai Dnieper dan mendapatkan pijakan di pulau-pulau untuk mendarat di tepi kiri sungai. Unit Ukraina diserang dengan peluncur roket TOS-1A sistem penyembur api berat Solntsepyok. TOS-1A melenyapkan detasemen sabotase AFU yang diidentifikasi oleh operator pengintai dan UAV. Sistem TOS-1A, Solntsepyok, adalah alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di medan pertempuran yang kompleks, terutama dalam mengatasi target yang berkerumun. TOS-1A adalah sistem peluncuran roket jarak dekat yang dirancang untuk melawan target yang berkerumun di medan pertempuran, termasuk pasukan infanteri, kendaraan, dan posisi pertahanan. Sistem ini menggunakan roket berkaliber 220 mm. Rentang efektif sistem ini biasanya mencapai sekitar 6 hingga 7 km. Roket penghisap oksigen ini dilengkapi dengan beberapa tabung peluncuran, yang memungkinkan peluncuran beruntun dan cepat terhadap target yang berbeda. Roket yang digunakan oleh TOS-1A biasanya memiliki hulu ledak berjenis pembakar, yang menghasilkan efek tembaknya berupa nyala api yang luas. Sistem ini mampu meluncurkan roket dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka mencapai target dengan cepat. TOS-1A biasanya beroperasi pada kendaraan peluncur yang mobile sehingga mereka dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang strategis. Sistem ini dioperasikan oleh awak yang terlatih, termasuk operator peluncur dan awak teknis. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solntsepyok diperlihatkan kepada publik pertama kalinya pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dalam parade di Lapangan Merah di Moskow pada peringatan Hari Kemenangan ke-75. Penggunaannya tidak didasarkan pada penggunaan peluru kendali, tetapi pada kekuatan destruktif roket termobarik. Ini pada dasarnya adalah sistem pemberian tembakan pemboman, bukan tembakan yang ditargetkan, tetapi tembakan massal di bagian depan seluas 40.000 meter persegi dan hingga 6 km. Penyembur api berat ini beroperasi sebelum unit infanteri menyerang benteng dan pertahanan musuh. Menurut pabrikannya, TOS-1A mencapai keberhasilan 100% di area seluas 40.000 meter persegi, dengan total peluncuran 24 roket. Perlu dicatat bahwa selain Rusia, senjata ini juga beroperasi di Aljazair, Armenia,
Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. В районе ожидания. Это механик-наводчик отделения огневой поддержки, позывной «Бабка». Наводчик-оператор боевой машины «Кузя». Екатеринбург, И привет. командир боевой машины «Кипиш». Всем привет. Получили цель. Выдвигаемся в район выполнения задачи на огневую позицию. По местам! Быстрее! Я командир боевой машины. Сейчас я вам расскажу, как все это происходит в действии, пока командир получает координаты. Включили рацию, вышли на связь. Я разблокирую башню. Вот так вот разблокируется башня. Все, разблокировали башню. Получили координаты. Я записываю их. Вот у всех у нас такой боевой блокнотик. Механик, водитель, взорвем. Наша боевая машина. Наводчик-оператор начинает вводить координаты. Я в это время встречаю пункт управления. Фиксирую башню. Быстро произвел. Все, мы убываем. Будут дислокации. Всем привет. Howitzer D-30122 memilik distrik militer barat Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Pasukan artileri melancarkan serangan ke area di mana kendaraan lapis baja dan tenaga kerja AFU berkumpul. Penembakan dilakukan pada jarak 15 km dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sejumlah besar howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan. D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HEFRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dan dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5-2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6, yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja MT-LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus.
Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Lima 15 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah barat Yagitny, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil, demikian laporan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Marinka, Angkatan bersenjata Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin wilayah Zaporizhzhia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 16 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti-pesawat musuh. 3 titik kendali, kompleks rudal anti-pesawat, 9 artileri, 1 depot amunisi, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny bersama Kepala Staf Umum Jenderal Serhiy Sabtala briefing dengan para komandan dan komandan brigade kelompok operasional strategis. Kami berdiskusi dan menyepakati urutan langkah kami,
dengan mempertimbangkan perubahan situasi operasional di garis depan, aktivitas musuh dan segala kemungkinan ancaman. Meskipun ada perlawanan sengit dari musuh, para pembela kami terus melakukan tindakan ofensif tanpa henti dan tegas demi pembebasan wilayah Ukraina, kata Zaluzny. Presiden Ukraina Volodymyr akan menyampaikan pidato pekda sidang umum PBB di New York hari ini. Segera setelah tiba di New York, Zelensky mengunjungi tentara Ukraina yang menjalani perawatan media di sana. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 September Rusia total kehilangan 273.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.628 tank, 8.851 kendaraan tempur lapis baja, 6.062 sistem artileri, 778 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.784 drone, 20 kapal, 8.601 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 903 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 473 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.903 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.960 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.444 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.167 kendaraan bermotor khusus militer hancur selama operasi militer khusus. Как это? Мы уже с вами начали говорить, я представляю, что и как, но тем не менее, пожалуйста. Во-первых, рад вас приветствовать в Ижевске, в оружейной столице России, в День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности. Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания Российской Федерации город трудовой доблести городу Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войны. Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо. Selama latihan Finval, korvet Kremyashi menghantam kapal musuh tiruan dengan rudal kaliber di Teluk Anadyr. Di perairan Laut Chukchi dan Bering, serta di Semenanjung Chukotka, latihan kekuatan pasukan Armada Pasifik Finval 2023 untuk melindungi komunikasi jalur Laut Utara terus berlanjut. Latihan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Nikolai Evmenov. Sebagai bagian dari salah satu episode latihan, dilakukan tindakan meluncurkan serangan rudal ke kapal tiruan musuh yang mendekati perbatasan perairan teritorial Rusia.
Awak korvet Germashi menembakkan rudal jelajah kaliber ke sasaran Angkatan Laut yang terletak pada jarak lebih dari 300 km dari titik peluncuran. Menurut data pengendalian objektif, target tercapai. Sekitar 10.000 personel militer dan lebih dari 50 unit peralatan militer ikut serta dalam latihan Finval 2023, termasuk kapal permukaan dan kapal pendukung, kapal selam, pesawat dan helikopter Angkatan Laut, sistem rudal pantai bal dan bastion, serta kendaraan lapis baja beroda dan beroda dengan kemampuan lintas alam yang tinggi. Selama manuver, rudal jelajah berhasil ditembakkan ke posisi sasaran. Rudal jelajah dicegat dengan sejumlah latihan tempur lainnya. Semua episode latihan bersifat defensif dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelatihan pasukan dan pasukan untuk operasi di perbatasan timur laut Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video menetralkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berupaya menyeberangi Sungai Dnieper dan mendapatkan pijakan di pulau-pulau untuk mendarat di tepi kiri sungai. Unit Ukraina diserang dengan peluncur roket TOS-1A sistem penyembur api berat Solntsepyok. TOS-1A melenyapkan detasemen sabotase AFU yang diidentifikasi oleh operator pengintai dan UAV. Sistem TOS-1A, Solntsepyok, adalah alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di medan pertempuran yang kompleks, terutama dalam mengatasi target yang berkerumun. TOS-1A adalah sistem peluncuran roket jarak dekat yang dirancang untuk melawan target yang berkerumun di medan pertempuran, termasuk pasukan infanteri, kendaraan, dan posisi pertahanan. Sistem ini menggunakan roket berkaliber 220 mm. Rentang efektif sistem ini biasanya mencapai sekitar 6 hingga 7 km. Roket penghisap oksigen ini dilengkapi dengan beberapa tabung peluncuran, yang memungkinkan peluncuran beruntun dan cepat terhadap target yang berbeda. Roket yang digunakan oleh TOS-1A biasanya memiliki hulu ledak berjenis pembakar, yang menghasilkan efek tembaknya berupa nyala api yang luas. Sistem ini mampu meluncurkan roket dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka mencapai target dengan cepat. TOS-1A biasanya beroperasi pada kendaraan peluncur yang mobile sehingga mereka dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang strategis. Sistem ini dioperasikan oleh awak yang terlatih, termasuk operator peluncur dan awak teknis. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solntsepyok diperlihatkan kepada publik pertama kalinya pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dalam parade di Lapangan Merah di Moskow pada peringatan Hari Kemenangan ke-75. Penggunaannya tidak didasarkan pada penggunaan peluru kendali, tetapi pada kekuatan destruktif roket termobarik. Ini pada dasarnya adalah sistem pemberian tembakan pemboman, bukan tembakan yang ditargetkan, tetapi tembakan massal di bagian depan seluas 40.000 meter persegi dan hingga 6 km. Penyembur api berat ini beroperasi sebelum unit infanteri menyerang benteng dan pertahanan musuh. Menurut pabrikannya, TOS-1A mencapai keberhasilan 100% di area seluas 40.000 meter persegi, dengan total peluncuran 24 roket. Perlu dicatat bahwa selain Rusia, senjata ini juga beroperasi di Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. В районе ожидания. Это механик-наводчик отделения огневой поддержки, позывной «Бабка». Наводчик-оператор боевой машины «Кузя». Екатеринбург, И привет. командир боевой машины «Кипиш». Всем привет. Получили цель. Выдвигаемся в район выполнения задачи на огневую позицию. По местам! Быстрее! Я командир боевой машины. Сейчас я вам расскажу, как все это происходит в действии, пока командир получает координаты. Включили рацию, вышли на связь. Я разблокирую башню. Вот так вот разблокируется башня. Все, разблокировали башню. Получили координаты. Я записываю их. Вот у всех у нас такой боевой блокнотик.
Howitzer D-30122 memilik distrik militer barat Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Pasukan artileri melancarkan serangan ke area di mana kendaraan lapis baja dan tenaga kerja AFU berkumpul. Penembakan dilakukan pada jarak 15 km dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sejumlah besar howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan. D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HEFRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dan dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5-2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6, yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja MT-LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla V.
K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Lima 15 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah barat Yagitny, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian laporan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Marinka, Angkatan bersenjata Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin wilayah Zaporizhzhia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 16 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 3 titik kendali, kompleks rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 depot amunisi, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny bersama Kepala Staf Umum Jenderal Serhiy Sabtala briefing dengan para komandan dan komandan brigade kelompok operasional strategis. Kami berdiskusi dan menyepakati urutan langkah kami, dengan mempertimbangkan perubahan situasi operasional di garis depan, aktivitas musuh dan segala kemungkinan ancaman. Meskipun ada perlawanan sengit dari musuh, para pembela kami terus melakukan tindakan ofensif tanpa henti dan tegas demi pembebasan wilayah Ukraina, kata Zaluzhny. Presiden Ukraina Volodymyr akan menyampaikan pidato Pekda Sidang Umum PBB di New York hari ini. Segera setelah tiba di New York, Zelensky mengunjungi tentara Ukraina yang menjalani perawatan media di sana.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 September Rusia total kehilangan 273.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.628 tank, 8.851 kendaraan tempur lapis baja, 6.062 sistem artileri, 778 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.784 drone, 20 kapal, 8.601 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 903 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 473 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.903 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.960 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.444 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.167 kendaraan bermotor khusus militer hancur selama operasi militer khusus. Как мы уже с вами начали говорить, я представляю, что и как, но тем не менее, пожалуйста. Во-первых, рад вас приветствовать в Ижевске, в оружейной столице России, День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности. Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания Российской Федерации город трудовой доблести городу Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войны. Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо. Selama latihan Finval, korvet Kremyashi menghantam kapal musuh tiruan dengan rudal kaliber di Teluk Anadyr. Di perairan Laut Chukchi dan Bering, serta di Semenanjung Chukotka, latihan kekuatan pasukan Armada Pasifik Finval 2023 untuk melindungi komunikasi jalur Laut Utara terus berlanjut. Latihan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Nikolai Evmenov. Sebagai bagian dari salah satu episode latihan, dilakukan tindakan meluncurkan serangan rudal ke kapal tiruan musuh yang mendekati perbatasan perairan teritorial Rusia. Awak korvet Germashi menembakkan rudal jelajah kaliber ke sasaran angkatan laut yang terletak pada jarak lebih dari 300 km dari titik peluncuran. Menurut data pengendalian objektif, target tercapai. Sekitar 10.000 personel militer dan lebih dari 50 unit peralatan militer ikut serta dalam latihan Finval 2023, termasuk kapal permukaan dan kapal pendukung, kapal selam, pesawat dan helikopter angkatan laut, sistem rudal pantai BAL dan bastion, serta kendaraan lapis baja beroda dan beroda dengan kemampuan lintas alam yang tinggi. Selama manuver, rudal jelajah berhasil ditembakkan ke posisi sasaran. Rudal jelajah dicegat dengan sejumlah latihan tempur lainnya. Semua episode latihan bersifat defensif dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelatihan pasukan dan pasukan untuk operasi di perbatasan timur laut Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video menetralkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berupaya menyeberangi Sungai Dnieper dan mendapatkan pijakan di pulau-pulau untuk mendarat di tepi kiri sungai. Unit Ukraina diserang dengan peluncur roket TOS-1A sistem penyembur api berat Solnsepiok. TOS-1A melenyapkan detasemen sabotase AFU yang diidentifikasi oleh operator pengintai dan UAV.
Sistem TOS-1A, Solnsepyok, adalah alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di medan pertempuran yang kompleks, terutama dalam mengatasi target yang berkerumun. TOS-1A adalah sistem peluncuran roket jarak dekat yang dirancang untuk melawan target yang berkerumun di medan pertempuran, termasuk pasukan infanteri, kendaraan, dan posisi pertahanan. Sistem ini menggunakan roket berkaliber 220 mm. Rentang efektif sistem ini biasanya mencapai sekitar 6 hingga 7 km. Roket penghisap oksigen ini dilengkapi dengan beberapa tabung peluncuran, yang memungkinkan peluncuran beruntun dan cepat terhadap target yang berbeda. Roket yang digunakan oleh TOS-1A biasanya memiliki hulu ledak berjenis pembakar, yang menghasilkan efek tembaknya berupa nyala api yang luas. Sistem ini mampu meluncurkan roket dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka mencapai target dengan cepat. TOS-1A biasanya beroperasi pada kendaraan peluncur yang mobile sehingga mereka dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang strategis. Sistem ini dioperasikan oleh awak yang terlatih, termasuk operator peluncur dan awak teknis. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepyok diperlihatkan kepada publik pertama kalinya pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dalam parade di Lapangan Merah di Moskow pada peringatan Hari Kemenangan ke-75. Penggunaannya tidak didasarkan pada penggunaan peluru kendali, tetapi pada kekuatan destruktif roket termobarik. Ini pada dasarnya adalah sistem pemberian tembakan pemboman, bukan tembakan yang ditargetkan, tetapi tembakan massal di bagian depan seluas 40.000 meter persegi dan hingga 6 km. Penyembur api berat ini beroperasi sebelum unit infanteri menyerang benteng dan pertahanan musuh. Menurut pabrikannya, TOS-1A mencapai keberhasilan 100% di area seluas 40.000 meter persegi, dengan total peluncuran 24 roket. Perlu dicatat bahwa selain Rusia, senjata ini juga beroperasi di Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. В районе ожидания. Это механик-наводчик отделения огневой поддержки, позывной «Бабка». Наводчик-оператор боевой машины «Кузя». Екатеринбург, И привет. командир боевой машины «Кипиш». Всем привет. Получили цель. Выдвигаемся в район выполнения задачи на огневую позицию. По местам! Быстрее! Я командир боевой машины. Сейчас я вам расскажу, как все это происходит в действии, пока командир получает координаты. Включили рацию, вышли на связь. Я разблокирую башню. Вот так вот разблокируется башня. Все, разблокировали башню. Получили координаты. Я записываю их. Вот у всех у нас такой боевой блокнотик. Howitzer D-30122 memilik distrik militer barat Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Pasukan artileri melancarkan serangan ke area di mana kendaraan lapis baja dan tenaga kerja AFU berkumpul. Penembakan dilakukan pada jarak 15 km dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet.
Setelah runtuhnya Uni Soviet, sejumlah besar howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan. D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HEFRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dan dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5–2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6, yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja MT-LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali.
15 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah barat Yagitny, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian laporan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Marinka, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin wilayah Zaporizhzhia. Angkatan Bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 16 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 3 titik kendali, kompleks rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 depot amunisi, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny bersama Kepala Staf Umum Jenderal Serhiy Sabtala briefing dengan para komandan dan komandan brigade kelompok operasional strategis. Kami berdiskusi dan menyepakati urutan langkah kami, dengan mempertimbangkan perubahan situasi operasional di garis depan, aktivitas musuh dan segala kemungkinan ancaman. Meskipun ada perlawanan sengit dari musuh, para pembela kami terus melakukan tindakan ofensif tanpa henti dan tegas demi pembebasan wilayah Ukraina, kata Zaluzhny. Presiden Ukraina Volodymyr akan menyampaikan pidato Pekda Sidang Umum PBB di New York hari ini. Segera setelah tiba di New York, Zelensky mengunjungi tentara Ukraina yang menjalani perawatan media di sana. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 September Rusia total kehilangan 273.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.628 tank, 8.851 kendaraan tempur lapis baja, 6.062 sistem artileri, 778 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.784 drone, 20 kapal, 8.601 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 903 peralatan khusus.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 473 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.903 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.960 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.444 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.167 kendaraan bermotor khusus militer hancur selama operasi militer khusus. Как это? Мы уже с вами начали говорить, я представляю, что и как, но тем не менее, пожалуйста. Во-первых, рад вас приветствовать в Ижевске, в оружейной столице России, День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности. Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания Российской Федерации город трудовой доблести городу Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войны. Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо. Selama latihan Finval, korvet Kremyashi menghantam kapal musuh tiruan dengan rudal kaliber di Teluk Anadyr. Di perairan Laut Chukchi dan Bering, serta di Semenanjung Chukotka, latihan kekuatan pasukan Armada Pasifik Finval 2023 untuk melindungi komunikasi jalur Laut Utara terus berlanjut. Latihan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Nikolai Evmenov. Sebagai bagian dari salah satu episode latihan, dilakukan tindakan meluncurkan serangan rudal ke kapal tiruan musuh yang mendekati perbatasan perairan teritorial Rusia. Awak korvet Germashi menembakkan rudal jelajah kaliber ke sasaran angkatan laut yang terletak pada jarak lebih dari 300 km dari titik peluncuran. Menurut data pengendalian objektif, target tercapai. Sekitar 10.000 personel militer dan lebih dari 50 unit peralatan militer ikut serta dalam latihan Finval 2023, termasuk kapal permukaan dan kapal pendukung, kapal selam, pesawat dan helikopter angkatan laut, sistem rudal pantai BAL dan bastion, serta kendaraan lapis baja beroda dan beroda dengan kemampuan lintas alam yang tinggi. Selama manuver, rudal jelajah berhasil ditembakkan ke posisi sasaran. Rudal jelajah dicegat dengan sejumlah latihan tempur lainnya. Semua episode latihan bersifat defensif dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelatihan pasukan dan pasukan untuk operasi di perbatasan timur laut Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video menetralkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berupaya menyeberangi Sungai Dnieper dan mendapatkan pijakan di pulau-pulau untuk mendarat di tepi kiri sungai. Unit Ukraina diserang dengan peluncur roket TOS-1A sistem penyembur api berat Solntsepyok. TOS-1A melenyapkan detasemen sabotase AFU yang diidentifikasi oleh operator pengintai dan UAV. Sistem TOS-1A, Solntsepyok, adalah alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di medan pertempuran yang kompleks, terutama dalam mengatasi target yang berkerumun. TOS-1A adalah sistem peluncuran roket jarak dekat yang dirancang untuk melawan target yang berkerumun di medan pertempuran, termasuk pasukan infanteri, kendaraan, dan posisi pertahanan. Sistem ini menggunakan roket berkaliber 220 mm. Rentang efektif sistem ini biasanya mencapai sekitar 6 hingga 7 km. Roket penghisap oksigen ini dilengkapi dengan beberapa tabung peluncuran, yang memungkinkan peluncuran beruntun dan cepat terhadap target yang berbeda. Roket yang digunakan oleh TOS-1A biasanya memiliki hulu ledak berjenis pembakar, yang menghasilkan efek tembaknya berupa nyala api yang luas. Sistem ini mampu meluncurkan roket dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka mencapai target dengan cepat.
TOS-1A biasanya beroperasi pada kendaraan peluncur yang mobile sehingga mereka dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang strategis. Sistem ini dioperasikan oleh awak yang terlatih, termasuk operator peluncur dan awak teknis. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepek diperlihatkan kepada publik pertama kalinya pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dalam parade di Lapangan Merah di Moskow pada peringatan Hari Kemenangan ke-75. Penggunaannya tidak didasarkan pada penggunaan peluru kendali, tetapi pada kekuatan destruktif roket termobarik. Ini pada dasarnya adalah sistem pemberian tembakan pemboman, bukan tembakan yang ditargetkan, tetapi tembakan massal di bagian depan seluas 40.000 meter persegi dan hingga 6 km. Penyembur api berat ini beroperasi sebelum unit infanteri menyerang benteng dan pertahanan musuh. Menurut pabrikannya, TOS-1A mencapai keberhasilan 100% di area seluas 40.000 meter persegi, dengan total peluncuran 24 roket. Perlu dicatat bahwa selain Rusia, senjata ini juga beroperasi di Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. В районе ожидания. Это механик-наводчик отделения огневой поддержки, позывной «Бабка». Наводчик-оператор боевой машины «Кузя». Екатеринбург, И привет. командир боевой машины «Кипиш». Всем привет. Получили цель. Выдвигаемся в район выполнения задачи на огневую позицию. По местам! Быстрее! Я командир боевой машины. Сейчас я вам расскажу, как все это происходит в действии, пока командир получает координаты. Включили рацию, вышли на связь. Я разблокирую башню. Вот так вот разблокируется башня. Все, разблокировали башню. Получили координаты. Я записываю их. Вот у всех у нас такой боевой блокнотик. Howitzer D-30122 memilik distrik militer barat Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Pasukan artileri melancarkan serangan ke area di mana kendaraan lapis baja dan tenaga kerja AFU berkumpul. Penembakan dilakukan pada jarak 15 km dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sejumlah besar howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan.
D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HEFRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dan dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5–2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6 yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja MT-LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Lima 15 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah barat Yagitny, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil, demikian laporan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Marinka, Angkatan bersenjata Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin wilayah Zaporizhzhia.
Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 16 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 3 titik kendali, kompleks rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 depot amunisi, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny bersama Kepala Staf Umum Jenderal Serhiy Sabtala briefing dengan para komandan dan komandan brigade kelompok operasional strategis. Kami berdiskusi dan menyepakati urutan langkah kami, dengan mempertimbangkan perubahan situasi operasional di garis depan, aktivitas musuh dan segala kemungkinan ancaman. Meskipun ada perlawanan sengit dari musuh, para pembela kami terus melakukan tindakan ofensif tanpa henti dan tegas demi pembebasan wilayah Ukraina, kata Zaluzhny. Presiden Ukraina Volodymyr akan menyampaikan pidato Pekda Sidang Umum PBB di New York hari ini. Segera setelah tiba di New York, Zelensky mengunjungi tentara Ukraina yang menjalani perawatan media di sana. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 September Rusia total kehilangan 273.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.628 tank, 8.851 kendaraan tempur lapis baja, 6.062 sistem artileri, 778 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.784 drone, 20 kapal, 8.601 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 903 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 473 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.903 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.960 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.444 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.167 kendaraan bermotor khusus militer hancur selama operasi militer khusus. Как мы уже с вами начали говорить, я представляю, что и как, но тем не менее, пожалуйста.
Во-первых, рад вас приветствовать в Ижевске, в оружейной столице России, в День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности. Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания Российской Федерации городу трудовой доблести городу Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войны. Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо. Selama latihan Finval, korvet Kremyashi menghantam kapal musuh tiruan dengan rudal kaliber di Teluk Anadyr. Di perairan Laut Chukchi dan Bering, serta di Semenanjung Chukotka, latihan kekuatan pasukan Armada Pasifik Finval 2023 untuk melindungi komunikasi jalur Laut Utara terus berlanjut. Latihan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Nikolai Evmenov. Sebagai bagian dari salah satu episode latihan, dilakukan tindakan meluncurkan serangan rudal ke kapal tiruan musuh yang mendekati perbatasan perairan teritorial Rusia. Awak korvet Germashi menembakkan rudal jelajah kaliber ke sasaran Angkatan Laut yang terletak pada jarak lebih dari 300 km dari titik peluncuran. Menurut data pengendalian objektif, target tercapai. Sekitar 10.000 personel militer dan lebih dari 50 unit peralatan militer ikut serta dalam latihan Finval 2023, termasuk kapal permukaan dan kapal pendukung, kapal selam, pesawat dan helikopter Angkatan Laut, sistem rudal pantai BAL dan Bastion, serta kendaraan lapis baja beroda dan beroda dengan kemampuan lintas alam yang tinggi. Selama manuver, rudal jelajah berhasil ditembakkan ke posisi sasaran. Rudal jelajah dicegat dengan sejumlah latihan tempur lainnya. Semua episode latihan bersifat defensif dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelatihan pasukan dan pasukan untuk operasi di perbatasan timur laut Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video menetralkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berupaya menyeberangi Sungai Dnieper dan mendapatkan pijakan di pulau-pulau untuk mendarat di tepi kiri sungai. Unit Ukraina diserang dengan peluncur roket TOS-1A sistem penyembur api berat Solntsepyok. TOS-1A melenyapkan detasemen sabotase AFU yang diidentifikasi oleh operator pengintai dan UAV. Sistem TOS-1A, Solntsepyok, adalah alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di medan pertempuran yang kompleks, terutama dalam mengatasi target yang berkerumun. TOS-1A adalah sistem peluncuran roket jarak dekat yang dirancang untuk melawan target yang berkerumun di medan pertempuran, termasuk pasukan infanteri, kendaraan, dan posisi pertahanan. Sistem ini menggunakan roket berkaliber 220 mm. Rentang efektif sistem ini biasanya mencapai sekitar 6 hingga 7 km. Roket penghisap oksigen ini dilengkapi dengan beberapa tabung peluncuran, yang memungkinkan peluncuran beruntun dan cepat terhadap target yang berbeda. Roket yang digunakan oleh TOS-1A biasanya memiliki hulu ledak berjenis pembakar, yang menghasilkan efek tembaknya berupa nyala api yang luas. Sistem ini mampu meluncurkan roket dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka mencapai target dengan cepat. TOS-1A biasanya beroperasi pada kendaraan peluncur yang mobile sehingga mereka dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang strategis. Sistem ini dioperasikan oleh awak yang terlatih, termasuk operator peluncur dan awak teknis. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solntsepyok diperlihatkan kepada publik pertama kalinya pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dalam parade di Lapangan Merah di Moskow pada peringatan Hari Kemenangan ke-75. Penggunaannya tidak didasarkan pada penggunaan peluru kendali, tetapi pada kekuatan destruktif roket termobarik. Ini pada dasarnya adalah sistem pemberian tembakan pemboman, bukan tembakan yang ditargetkan, tetapi tembakan massal di bagian depan seluas 40.000 meter persegi dan hingga 6 km. Penyembur api berat ini beroperasi sebelum unit infanteri menyerang benteng dan pertahanan musuh. Menurut pabrikannya, TOS-1A mencapai keberhasilan 100% di area seluas 40.000 meter persegi, dengan total peluncuran 24 roket. Perlu dicatat bahwa selain Rusia, senjata ini juga beroperasi di Aljazair, Armenia,
Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. В районе ожидания. Это механик-наводчик отделения огневой поддержки, позывной «Бабка». Наводчик-оператор боевой машины «Кузя». Екатеринбург, И привет. командир боевой машины «Кипиш». Всем привет. Получили цель. Выдвигаемся в район выполнения задачи на огневую позицию. По местам! Быстрее! Я командир боевой машины. Сейчас я вам расскажу, как все это происходит в действии, пока командир получает координаты. Включили рацию, вышли на связь. Я разблокирую башню. Вот так вот разблокируется башня. Все, разблокировали башню. Получили координаты. Я записываю их. Вот у всех у нас такой боевой блокнотик. Бегайте, водитель, зовем. Наша боевая машина. Наводчик-оператор начинает вводить координаты. Я в это время включаю пульт управления. Фиксирую башню. Быстро произвел. Все, мы убываем. Пункт дислокации. Всем привет. Howitzer D-30122 memilik distrik militer barat Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Pasukan artileri melancarkan serangan ke area di mana kendaraan lapis baja dan tenaga kerja AFU berkumpul. Penembakan dilakukan pada jarak 15 km dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sejumlah besar howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan. D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HEFRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dan dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5-2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6, yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja MT-LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus.
Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Lima 15 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah barat Yagitny, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil, demikian laporan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Marinka, Angkatan bersenjata Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin wilayah Zaporizhzhia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 16 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 3 titik kendali, kompleks rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 depot amunisi, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny bersama Kepala Staf Umum Jenderal Serhiy Sabtala briefing dengan para komandan dan komandan brigade kelompok operasional strategis. Kami berdiskusi dan menyepakati urutan langkah kami,
dengan mempertimbangkan perubahan situasi operasional di garis depan, aktivitas musuh dan segala kemungkinan ancaman. Meskipun ada perlawanan sengit dari musuh, para pembela kami terus melakukan tindakan ofensif tanpa henti dan tegas demi pembebasan wilayah Ukraina, kata Zaluzny. Presiden Ukraina Volodymyr akan menyampaikan pidato pekda sidang umum PBB di New York hari ini. Segera setelah tiba di New York, Zelensky mengunjungi tentara Ukraina yang menjalani perawatan media di sana. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 September Rusia total kehilangan 273.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.628 tank, 8.851 kendaraan tempur lapis baja, 6.062 sistem artileri, 778 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.784 drone, 20 kapal, 8.601 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 903 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 473 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.903 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.960 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.444 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.167 kendaraan bermotor khusus militer hancur selama operasi militer khusus. Как мы уже с вами начали говорить, я представляю, что и как, но тем не менее, пожалуйста. Во-первых, рад вас приветствовать в Ижевске, в оружейной столице России, День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности. Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания Российской Федерации город трудовой доблести городу Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войны. Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо. Selama latihan Finval, korvet Kremyashi menghantam kapal musuh tiruan dengan rudal kaliber di Teluk Anadyr. Di perairan Laut Chukchi dan Bering, serta di Semenanjung Chukotka, latihan kekuatan pasukan Armada Pasifik Finval 2023 untuk melindungi komunikasi jalur Laut Utara terus berlanjut. Latihan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Nikolai Evmenov. Sebagai bagian dari salah satu episode latihan, dilakukan tindakan meluncurkan serangan rudal ke kapal tiruan musuh yang mendekati perbatasan perairan teritorial Rusia.
Awak korvet Germashi menembakkan rudal jelajah kaliber ke sasaran Angkatan Laut yang terletak pada jarak lebih dari 300 km dari titik peluncuran. Menurut data pengendalian objektif, target tercapai. Sekitar 10.000 personel militer dan lebih dari 50 unit peralatan militer ikut serta dalam latihan Finval 2023, termasuk kapal permukaan dan kapal pendukung, kapal selam, pesawat dan helikopter Angkatan Laut, sistem rudal pantai BAL dan Bastion, serta kendaraan lapis baja beroda dan beroda dengan kemampuan lintas alam yang tinggi. Selama manuver, rudal jelajah berhasil ditembakkan ke posisi sasaran. Rudal jelajah dicegat dengan sejumlah latihan tempur lainnya. Semua episode latihan bersifat defensif dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelatihan pasukan dan pasukan untuk operasi di perbatasan timur laut Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video menetralkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berupaya menyeberangi Sungai Dnieper dan mendapatkan pijakan di pulau-pulau untuk mendarat di tepi kiri sungai. Unit Ukraina diserang dengan peluncur roket TOS-1A sistem penyembur api berat Solntsepyok. TOS-1A melenyapkan detasemen sabotase AFU yang diidentifikasi oleh operator pengintai dan UAV. Sistem TOS-1A, Solntsepyok, adalah alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di medan pertempuran yang kompleks, terutama dalam mengatasi target yang berkerumun. TOS-1A adalah sistem peluncuran roket jarak dekat yang dirancang untuk melawan target yang berkerumun di medan pertempuran, termasuk pasukan infanteri, kendaraan, dan posisi pertahanan. Sistem ini menggunakan roket berkaliber 220 mm. Rentang efektif sistem ini biasanya mencapai sekitar 6 hingga 7 km. Roket penghisap oksigen ini dilengkapi dengan beberapa tabung peluncuran, yang memungkinkan peluncuran beruntun dan cepat terhadap target yang berbeda. Roket yang digunakan oleh TOS-1A biasanya memiliki hulu ledak berjenis pembakar, yang menghasilkan efek tembaknya berupa nyala api yang luas. Sistem ini mampu meluncurkan roket dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka mencapai target dengan cepat. TOS-1A biasanya beroperasi pada kendaraan peluncur yang mobile sehingga mereka dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang strategis. Sistem ini dioperasikan oleh awak yang terlatih, termasuk operator peluncur dan awak teknis. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solntsepyok diperlihatkan kepada publik pertama kalinya pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dalam parade di Lapangan Merah di Moskow pada peringatan Hari Kemenangan ke-75. Penggunaannya tidak didasarkan pada penggunaan peluru kendali, tetapi pada kekuatan destruktif roket termobarik. Ini pada dasarnya adalah sistem pemberian tembakan pemboman, bukan tembakan yang ditargetkan, tetapi tembakan massal di bagian depan seluas 40.000 meter persegi dan hingga 6 km. Penyembur api berat ini beroperasi sebelum unit infanteri menyerang benteng dan pertahanan musuh. Menurut pabrikannya, TOS-1A mencapai keberhasilan 100% di area seluas 40.000 meter persegi, dengan total peluncuran 24 roket. Perlu dicatat bahwa selain Rusia, senjata ini juga beroperasi di Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. В районе ожидания. Это механик-наводчик отделения огневой поддержки, позывной «Бабка». Наводчик-оператор боевой машины «Кузя». Екатеринбург, И привет. командир боевой машины «Кипиш». Всем привет. Получили цель. Выдвигаемся в район выполнения задачи на огневую позицию. По местам! Быстрее! Я командир боевой машины. Сейчас я вам расскажу, как все это происходит в действии, пока командир получает координаты. Включили рацию, вышли на связь. Я разблокирую башню. Вот так вот разблокируется башня. Все, разблокировали башню. Получили координаты. Я записываю их. Вот у всех у нас такой боевой блокнотик.
Howitzer D-30122 memilik distrik militer barat Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Pasukan artileri melancarkan serangan ke area di mana kendaraan lapis baja dan tenaga kerja AFU berkumpul. Penembakan dilakukan pada jarak 15 km dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sejumlah besar howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan. D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HEFRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dan dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5-2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6 yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja MT-LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla V.
K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. (15 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah barat Yagitny, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil, demikian laporan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Marinka, Angkatan bersenjata Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin wilayah Zaporizhzhia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 16 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 3 titik kendali, kompleks rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 depot amunisi, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny bersama Kepala Staf Umum Jenderal Serhiy Sabtala briefing dengan para komandan dan komandan brigade kelompok operasional strategis. Kami berdiskusi dan menyepakati urutan langkah kami, dengan mempertimbangkan perubahan situasi operasional di garis depan, aktivitas musuh dan segala kemungkinan ancaman. Meskipun ada perlawanan sengit dari musuh, para pembela kami terus melakukan tindakan ofensif tanpa henti dan tegas demi pembebasan wilayah Ukraina, kata Zaluzhny. Presiden Ukraina Volodymyr akan menyampaikan pidato Pekda Sidang Umum PBB di New York hari ini. Segera setelah tiba di New York, Zelensky mengunjungi tentara Ukraina yang menjalani perawatan media di sana.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 September Rusia total kehilangan 273.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.628 tank, 8.851 kendaraan tempur lapis baja, 6.062 sistem artileri, 778 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.784 drone, 20 kapal, 8.601 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 903 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 473 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.903 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.960 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.444 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.167 kendaraan bermotor khusus militer hancur selama operasi militer khusus. Как мы уже с вами начали говорить, я представляю, что и как, но тем не менее, пожалуйста. Во-первых, рад вас приветствовать в Ижевске, в оружейной столице России, День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности. Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания Российской Федерации город трудовой доблести городу Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войны. Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо. Selama latihan Finval, korvet Kremyashi menghantam kapal musuh tiruan dengan rudal kaliber di Teluk Anadyr. Di perairan Laut Chukchi dan Bering, serta di Semenanjung Chukotka, latihan kekuatan pasukan Armada Pasifik Finval 2023 untuk melindungi komunikasi jalur Laut Utara terus berlanjut. Latihan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Nikolai Evmenov. Sebagai bagian dari salah satu episode latihan, dilakukan tindakan meluncurkan serangan rudal ke kapal tiruan musuh yang mendekati perbatasan perairan teritorial Rusia. Awak korvet Germashi menembakkan rudal jelajah kaliber ke sasaran angkatan laut yang terletak pada jarak lebih dari 300 km dari titik peluncuran. Menurut data pengendalian objektif, target tercapai. Sekitar 10.000 personel militer dan lebih dari 50 unit peralatan militer ikut serta dalam latihan Finval 2023, termasuk kapal permukaan dan kapal pendukung, kapal selam, pesawat dan helikopter angkatan laut, sistem rudal pantai BAL dan bastion, serta kendaraan lapis baja beroda dan beroda dengan kemampuan lintas alam yang tinggi. Selama manuver, rudal jelajah berhasil ditembakkan ke posisi sasaran. Rudal jelajah dicegat dengan sejumlah latihan tempur lainnya. Semua episode latihan bersifat defensif dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelatihan pasukan dan pasukan untuk operasi di perbatasan timur laut Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video menetralkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berupaya menyeberangi Sungai Dnieper dan mendapatkan pijakan di pulau-pulau untuk mendarat di tepi kiri sungai. Unit Ukraina diserang dengan peluncur roket TOS-1A sistem penyembur api berat Solntsepyok. TOS-1A melenyapkan detasemen sabotase AFU yang diidentifikasi oleh operator pengintai dan UAV.
Sistem TOS-1A, Solngsepyok, adalah alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di medan pertempuran yang kompleks, terutama dalam mengatasi target yang berkerumun. TOS-1A adalah sistem peluncuran roket jarak dekat yang dirancang untuk melawan target yang berkerumun di medan pertempuran, termasuk pasukan infanteri, kendaraan, dan posisi pertahanan. Sistem ini menggunakan roket berkaliber 220 mm. Rentang efektif sistem ini biasanya mencapai sekitar 6 hingga 7 km. Roket penghisap oksigen ini dilengkapi dengan beberapa tabung peluncuran, yang memungkinkan peluncuran beruntun dan cepat terhadap target yang berbeda. Roket yang digunakan oleh TOS-1A biasanya memiliki hulu ledak berjenis pembakar, yang menghasilkan efek tembaknya berupa nyala api yang luas. Sistem ini mampu meluncurkan roket dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka mencapai target dengan cepat. TOS-1A biasanya beroperasi pada kendaraan peluncur yang mobile sehingga mereka dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang strategis. Sistem ini dioperasikan oleh awak yang terlatih, termasuk operator peluncur dan awak teknis. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solngsepyok diperlihatkan kepada publik pertama kalinya pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dalam parade di Lapangan Merah di Moskow pada peringatan Hari Kemenangan ke-75. Penggunaannya tidak didasarkan pada penggunaan peluru kendali, tetapi pada kekuatan destruktif roket termobarik. Ini pada dasarnya adalah sistem pemberian tembakan pemboman, bukan tembakan yang ditargetkan, tetapi tembakan massal di bagian depan seluas 40.000 meter persegi dan hingga 6 km. Penyembur api berat ini beroperasi sebelum unit infanteri menyerang benteng dan pertahanan musuh. Menurut pabrikannya, TOS-1A mencapai keberhasilan 100% di area seluas 40.000 meter persegi, dengan total peluncuran 24 roket. Perlu dicatat bahwa selain Rusia, senjata ini juga beroperasi di Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. В районе ожидания. Это механик-наводчик отделения огневой поддержки, позывной «Бабка». Наводчик-оператор боевой машины «Кузя». Екатеринбург, И привет! командир боевой машины «Кипиш». Всем привет! Получили цель. Выдвигаемся в район выполнения задачи на огневую позицию. По местам! Быстрее! Я командир боевой машины. Сейчас я вам расскажу, как все это происходит в действии, пока командир получает координаты. Включили рацию, вышли на связь. Я разблокирую башню. Вот так вот разблокируется башня. Все, разблокировали башню. Получили координаты. Я записываю их. Вот у всех у нас такой боевой блокнотик. Howitzer D-30122 memilik distrik militer barat Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Pasukan artileri melancarkan serangan ke area di mana kendaraan lapis baja dan tenaga kerja AFU berkumpul. Penembakan dilakukan pada jarak 15 km dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet.
Setelah runtuhnya Uni Soviet, sejumlah besar howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan. D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HEFRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dan dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5–2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6, yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja MT-LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali.
15 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah barat Yagitny, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian laporan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Marinka, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin wilayah Zaporizhzhia. Angkatan Bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 16 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 3 titik kendali, kompleks rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 depot amunisi, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny bersama Kepala Staf Umum Jenderal Serhiy Sabtala briefing dengan para komandan dan komandan brigade kelompok operasional strategis. Kami berdiskusi dan menyepakati urutan langkah kami, dengan mempertimbangkan perubahan situasi operasional di garis depan, aktivitas musuh dan segala kemungkinan ancaman. Meskipun ada perlawanan sengit dari musuh, para pembela kami terus melakukan tindakan ofensif tanpa henti dan tegas demi pembebasan wilayah Ukraina, kata Zaluzhny. Presiden Ukraina Volodymyr akan menyampaikan pidato Pekda Sidang Umum PBB di New York hari ini. Segera setelah tiba di New York, Zelensky mengunjungi tentara Ukraina yang menjalani perawatan media di sana. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 September Rusia total kehilangan 273.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.628 tank, 8.851 kendaraan tempur lapis baja, 6.062 sistem artileri, 778 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.784 drone, 20 kapal, 8.601 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 903 peralatan khusus.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 473 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.903 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.960 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.444 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.167 kendaraan bermotor khusus militer hancur selama operasi militer khusus. Как мы уже с вами начали говорить, я представляю, что и как, но тем не менее, пожалуйста. Во-первых, рад вас приветствовать в Ижевске, в оружейной столице России, в День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности. Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания Российской Федерации город трудовой доблести городу Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войны. Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо. Selama latihan Finval, korvet Kremyashi menghantam kapal musuh tiruan dengan rudal kaliber di Teluk Anadyr. Di perairan Laut Chukchi dan Bering, serta di Semenanjung Chukotka, latihan kekuatan pasukan Armada Pasifik Finval 2023 untuk melindungi komunikasi jalur Laut Utara terus berlanjut. Latihan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Nikolai Evmenov. Sebagai bagian dari salah satu episode latihan, dilakukan tindakan meluncurkan serangan rudal ke kapal tiruan musuh yang mendekati perbatasan perairan teritorial Rusia. Awak korvet Germashi menembakkan rudal jelajah kaliber ke sasaran Angkatan Laut yang terletak pada jarak lebih dari 300 km dari titik peluncuran. Menurut data pengendalian objektif, target tercapai. Sekitar 10.000 personel militer dan lebih dari 50 unit peralatan militer ikut serta dalam latihan Finval 2023, termasuk kapal permukaan dan kapal pendukung, kapal selam, pesawat dan helikopter Angkatan Laut, sistem rudal pantai BAL dan Bastion, serta kendaraan lapis baja beroda dan beroda dengan kemampuan lintas alam yang tinggi. Selama manuver, rudal jelajah berhasil ditembakkan ke posisi sasaran. Rudal jelajah dicegat dengan sejumlah latihan tempur lainnya. Semua episode latihan bersifat defensif dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelatihan pasukan dan pasukan untuk operasi di perbatasan timur laut Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video menetralkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berupaya menyeberangi Sungai Dnieper dan mendapatkan pijakan di pulau-pulau untuk mendarat di tepi kiri sungai. Unit Ukraina diserang dengan peluncur roket TOS-1A sistem penyembur api berat Solnsepyok. TOS-1A melenyapkan detasemen sabotase AFU yang diidentifikasi oleh operator pengintai dan UAV. Sistem TOS-1A, Solnsepyok, adalah alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di medan pertempuran yang kompleks, terutama dalam mengatasi target yang berkerumun. TOS-1A adalah sistem peluncuran roket jarak dekat yang dirancang untuk melawan target yang berkerumun di medan pertempuran, termasuk pasukan infanteri, kendaraan, dan posisi pertahanan. Sistem ini menggunakan roket berkaliber 220 mm. Rentang efektif sistem ini biasanya mencapai sekitar 6 hingga 7 km. Roket penghisap oksigen ini dilengkapi dengan beberapa tabung peluncuran, yang memungkinkan peluncuran beruntun dan cepat terhadap target yang berbeda. Roket yang digunakan oleh TOS-1A biasanya memiliki hulu ledak berjenis pembakar, yang menghasilkan efek tembaknya berupa nyala api yang luas. Sistem ini mampu meluncurkan roket dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka mencapai target dengan cepat.
TOS-1A biasanya beroperasi pada kendaraan peluncur yang mobile sehingga mereka dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang strategis. Sistem ini dioperasikan oleh awak yang terlatih, termasuk operator peluncur dan awak teknis. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepek diperlihatkan kepada publik pertama kalinya pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dalam parade di Lapangan Merah di Moskow pada peringatan Hari Kemenangan ke-75. Penggunaannya tidak didasarkan pada penggunaan peluru kendali, tetapi pada kekuatan destruktif roket termobarik. Ini pada dasarnya adalah sistem pemberian tembakan pemboman, bukan tembakan yang ditargetkan, tetapi tembakan massal di bagian depan seluas 40.000 meter persegi dan hingga 6 km. Penyembur api berat ini beroperasi sebelum unit infanteri menyerang benteng dan pertahanan musuh. Menurut pabrikannya, TOS-1A mencapai keberhasilan 100% di area seluas 40.000 meter persegi, dengan total peluncuran 24 roket. Perlu dicatat bahwa selain Rusia, senjata ini juga beroperasi di Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. В районе ожидания. Это механик-наводчик отделения огневой поддержки, позывной «Бабка». Наводчик-оператор боевой машины «Кузя». Екатеринбург, И привет. командир боевой машины «Кипиш». Всем привет. Получили цель. Выдвигаемся в район выполнения задачи на огневую позицию. По местам! Быстрее! Я командир боевой машины. Сейчас я вам расскажу, как все это происходит в действии, пока командир получает координаты. Включили рацию, вышли на связь. Я разблокирую башню. Вот так вот разблокируется башня. Все, разблокировали башню. Получили координаты. Я записываю их. Вот у всех у нас такой боевой блокнотик. Механик, водитель, зовем нашу боевую машину. Наводчик-оператор начинает вводить координаты. Я в это время встречаю пункт управления. Фиксирую башню. Быстро произвел. Все, мы убываем. Пункт дислокации. Всем привет. Howitzer D-30122 memilik distrik militer barat Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Pasukan artileri melancarkan serangan ke area di mana kendaraan lapis baja dan tenaga kerja AFU berkumpul. Penembakan dilakukan pada jarak 15 km dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sejumlah besar howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan.
D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HEFRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dan dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5-2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6 yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja MT-LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Lima 15 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah barat Yagitny, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil, demikian laporan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Marinka, Angkatan bersenjata Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin wilayah Zaporizhzhia.
Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 16 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 3 titik kendali, kompleks rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 depot amunisi, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny bersama Kepala Staf Umum Jenderal Serhiy Sabtala briefing dengan para komandan dan komandan brigade kelompok operasional strategis. Kami berdiskusi dan menyepakati urutan langkah kami, dengan mempertimbangkan perubahan situasi operasional di garis depan, aktivitas musuh dan segala kemungkinan ancaman. Meskipun ada perlawanan sengit dari musuh, para pembela kami terus melakukan tindakan ofensif tanpa henti dan tegas demi pembebasan wilayah Ukraina, kata Zaluzhny. Presiden Ukraina Volodymyr akan menyampaikan pidato Pekda Sidang Umum PBB di New York hari ini. Segera setelah tiba di New York, Zelensky mengunjungi tentara Ukraina yang menjalani perawatan media di sana. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 September Rusia total kehilangan 273.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.628 tank, 8.851 kendaraan tempur lapis baja, 6.062 sistem artileri, 778 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.784 drone, 20 kapal, 8.601 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 903 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 473 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.903 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.960 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.444 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.167 kendaraan bermotor khusus militer hancur selama operasi militer khusus. Как мы уже с вами начали говорить, я представляю, что и как, но тем не менее, пожалуйста.
Во-первых, рад вас приветствовать в Ижевске, в оружейной столице России, День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности. Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания Российской Федерации город трудовой доблести городу Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войны. Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо. Selama latihan Finval, korvet Kremyashi menghantam kapal musuh tiruan dengan rudal kaliber di Teluk Anadyr. Di perairan Laut Chukchi dan Bering, serta di Semenanjung Chukotka, latihan kekuatan pasukan Armada Pasifik Finval 2023 untuk melindungi komunikasi jalur Laut Utara terus berlanjut. Latihan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Nikolai Evmenov. Sebagai bagian dari salah satu episode latihan, dilakukan tindakan meluncurkan serangan rudal ke kapal tiruan musuh yang mendekati perbatasan perairan teritorial Rusia. Awak korvet Germashi menembakkan rudal jelajah kaliber ke sasaran Angkatan Laut yang terletak pada jarak lebih dari 300 km dari titik peluncuran. Menurut data pengendalian objektif, target tercapai. Sekitar 10.000 personel militer dan lebih dari 50 unit peralatan militer ikut serta dalam latihan Finval 2023, termasuk kapal permukaan dan kapal pendukung, kapal selam, pesawat dan helikopter Angkatan Laut, sistem rudal pantai BAL dan bastion, serta kendaraan lapis baja beroda dan beroda dengan kemampuan lintas alam yang tinggi. Selama manuver, rudal jelajah berhasil ditembakkan ke posisi sasaran. Rudal jelajah dicegat dengan sejumlah latihan tempur lainnya. Semua episode latihan bersifat defensif dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelatihan pasukan dan pasukan untuk operasi di perbatasan timur laut Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video menetralkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berupaya menyeberangi Sungai Dnieper dan mendapatkan pijakan di pulau-pulau untuk mendarat di tepi kiri sungai. Unit Ukraina diserang dengan peluncur roket TOS-1A sistem penyembur api berat Solntsepyok. TOS-1A melenyapkan detasemen sabotase AFU yang diidentifikasi oleh operator pengintai dan UAV. Sistem TOS-1A, Solntsepyok, adalah alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di medan pertempuran yang kompleks, terutama dalam mengatasi target yang berkerumun. TOS-1A adalah sistem peluncuran roket jarak dekat yang dirancang untuk melawan target yang berkerumun di medan pertempuran, termasuk pasukan infanteri, kendaraan, dan posisi pertahanan. Sistem ini menggunakan roket berkaliber 220 mm. Rentang efektif sistem ini biasanya mencapai sekitar 6 hingga 7 km. Roket penghisap oksigen ini dilengkapi dengan beberapa tabung peluncuran, yang memungkinkan peluncuran beruntun dan cepat terhadap target yang berbeda. Roket yang digunakan oleh TOS-1A biasanya memiliki hulu ledak berjenis pembakar, yang menghasilkan efek tembaknya berupa nyala api yang luas. Sistem ini mampu meluncurkan roket dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka mencapai target dengan cepat. TOS-1A biasanya beroperasi pada kendaraan peluncur yang mobile sehingga mereka dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang strategis. Sistem ini dioperasikan oleh awak yang terlatih, termasuk operator peluncur dan awak teknis. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solntsepyok diperlihatkan kepada publik pertama kalinya pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dalam parade di Lapangan Merah di Moskow pada peringatan Hari Kemenangan ke-75. Penggunaannya tidak didasarkan pada penggunaan peluru kendali, tetapi pada kekuatan destruktif roket termobarik. Ini pada dasarnya adalah sistem pemberian tembakan pemboman, bukan tembakan yang ditargetkan, tetapi tembakan massal di bagian depan seluas 40.000 meter persegi dan hingga 6 km. Penyembur api berat ini beroperasi sebelum unit infanteri menyerang benteng dan pertahanan musuh. Menurut pabrikannya, TOS-1A mencapai keberhasilan 100% di area seluas 40.000 meter persegi, dengan total peluncuran 24 roket. Perlu dicatat bahwa selain Rusia, senjata ini juga beroperasi di Aljazair, Armenia,
Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. В районе ожидания. Это механик-наводчик отделения огневой поддержки, позывной «Бабка». Наводчик-оператор боевой машины «Кузя». Екатеринбург, И привет. командир боевой машины «Кипиш». Всем привет. Получили цель. Выдвигаемся в район выполнения задачи на огневую позицию. По местам! Быстрее! Я командир боевой машины. Сейчас я вам расскажу, как все это происходит в действии, пока командир получает координаты. Включили рацию, вышли на связь. Я разблокирую башню. Вот так вот разблокируется башня. Все, разблокировали башню. Получили координаты. Я записываю их. Вот у всех у нас такой боевой блокнотик. Механик, водитель, встаем. Наша боевая машина. Наводчик-оператор начинает вводить координаты. Я в это время встречаю пункт управления. Фиксирую башню. Вышли произвел. Все, мы убываем. Пункт дислокации. Всем привет. Howitzer D-30122 memilik distrik militer barat Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Pasukan artileri melancarkan serangan ke area di mana kendaraan lapis baja dan tenaga kerja AFU berkumpul. Penembakan dilakukan pada jarak 15 km dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sejumlah besar howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan. D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HEFRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dan dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5-2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6, yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja MT-LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus.
Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Lima 15 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah barat Yagitny, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil, demikian laporan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Marinka, Angkatan bersenjata Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin wilayah Zaporizhzhia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 16 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 3 titik kendali, kompleks rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 depot amunisi, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny bersama Kepala Staf Umum Jenderal Serhiy Sabtala briefing dengan para komandan dan komandan brigade kelompok operasional strategis. Kami berdiskusi dan menyepakati urutan langkah kami,
dengan mempertimbangkan perubahan situasi operasional di garis depan, aktivitas musuh dan segala kemungkinan ancaman. Meskipun ada perlawanan sengit dari musuh, para pembela kami terus melakukan tindakan ofensif tanpa henti dan tegas demi pembebasan wilayah Ukraina, kata Zaluzny. Presiden Ukraina Volodymyr akan menyampaikan pidato pekda sidang umum PBB di New York hari ini. Segera setelah tiba di New York, Zelensky mengunjungi tentara Ukraina yang menjalani perawatan media di sana. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 September Rusia total kehilangan 273.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.628 tank, 8.851 kendaraan tempur lapis baja, 6.062 sistem artileri, 778 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.784 drone, 20 kapal, 8.601 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 903 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 473 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.903 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.960 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.444 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.167 kendaraan bermotor khusus militer hancur selama operasi militer khusus. Как мы уже с вами начали говорить, я представляю, что и как, но тем не менее, пожалуйста. Во-первых, рад вас приветствовать в Ижевске, вооруженной столице России, День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности. Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания Российской Федерации город трудовой доблести городу Воткинску за большой вклад в победу Великой Отечественной войны. Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо. Selama latihan Finval, korvet Kremyashi menghantam kapal musuh tiruan dengan rudal kaliber di Teluk Anadyr. Di perairan Laut Chukchi dan Bering, serta di Semenanjung Chukotka, latihan kekuatan pasukan Armada Pasifik Finval 2023 untuk melindungi komunikasi jalur Laut Utara terus berlanjut. Latihan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Nikolai Evmenov. Sebagai bagian dari salah satu episode latihan, dilakukan tindakan meluncurkan serangan rudal ke kapal tiruan musuh yang mendekati perbatasan perairan teritorial Rusia.
Awak korvet Germashi menembakkan rudal jelajah kaliber ke sasaran Angkatan Laut yang terletak pada jarak lebih dari 300 km dari titik peluncuran. Menurut data pengendalian objektif, target tercapai. Sekitar 10.000 personel militer dan lebih dari 50 unit peralatan militer ikut serta dalam latihan Finval 2023, termasuk kapal permukaan dan kapal pendukung, kapal selam, pesawat dan helikopter Angkatan Laut, sistem rudal pantai BAL dan Bastion, serta kendaraan lapis baja beroda dan beroda dengan kemampuan lintas alam yang tinggi. Selama manuver, rudal jelajah berhasil ditembakkan ke posisi sasaran. Rudal jelajah dicegat dengan sejumlah latihan tempur lainnya. Semua episode latihan bersifat defensif dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelatihan pasukan dan pasukan untuk operasi di perbatasan timur laut Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video menetralkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berupaya menyeberangi Sungai Dnieper dan mendapatkan pijakan di pulau-pulau untuk mendarat di tepi kiri sungai. Unit Ukraina diserang dengan peluncur roket TOS-1A sistem penyembur api berat Solntsepyok. TOS-1A melenyapkan detasemen sabotase AFU yang diidentifikasi oleh operator pengintai dan UAV. Sistem TOS-1A, Solntsepyok, adalah alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di medan pertempuran yang kompleks, terutama dalam mengatasi target yang berkerumun. TOS-1A adalah sistem peluncuran roket jarak dekat yang dirancang untuk melawan target yang berkerumun di medan pertempuran, termasuk pasukan infanteri, kendaraan, dan posisi pertahanan. Sistem ini menggunakan roket berkaliber 220 mm. Rentang efektif sistem ini biasanya mencapai sekitar 6 hingga 7 km. Roket penghisap oksigen ini dilengkapi dengan beberapa tabung peluncuran, yang memungkinkan peluncuran beruntun dan cepat terhadap target yang berbeda. Roket yang digunakan oleh TOS-1A biasanya memiliki hulu ledak berjenis pembakar, yang menghasilkan efek tembaknya berupa nyala api yang luas. Sistem ini mampu meluncurkan roket dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka mencapai target dengan cepat. TOS-1A biasanya beroperasi pada kendaraan peluncur yang mobile sehingga mereka dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang strategis. Sistem ini dioperasikan oleh awak yang terlatih, termasuk operator peluncur dan awak teknis. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solntsepyok diperlihatkan kepada publik pertama kalinya pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dalam parade di Lapangan Merah di Moskow pada peringatan Hari Kemenangan ke-75. Penggunaannya tidak didasarkan pada penggunaan peluru kendali, tetapi pada kekuatan destruktif roket termobarik. Ini pada dasarnya adalah sistem pemberian tembakan pemboman, bukan tembakan yang ditargetkan, tetapi tembakan massal di bagian depan seluas 40.000 meter persegi dan hingga 6 km. Penyembur api berat ini beroperasi sebelum unit infanteri menyerang benteng dan pertahanan musuh. Menurut pabrikannya, TOS-1A mencapai keberhasilan 100% di area seluas 40.000 meter persegi, dengan total peluncuran 24 roket. Perlu dicatat bahwa selain Rusia, senjata ini juga beroperasi di Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. В районе ожидания. Это механик-наводчик отделения огневой поддержки, позывной «Бабка». Наводчик-оператор боевой машины «Кузя». Екатеринбург, И привет. командир боевой машины «Кипиш». Всем привет. Получили цель. Выдвигаемся в район выполнения задачи на огневую позицию. По местам! Быстрее! Я командир боевой машины. Сейчас я вам расскажу, как все это происходит в действии, пока командир получает координаты. Включили рацию, вышли на связь. Я разблокирую башню. Вот так вот разблокируется башня. Все, разблокировали башню. Получили координаты. Я записываю их. Вот у всех у нас такой боевой блокнотик.
Howitzer D-30122 memilik distrik militer barat Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Pasukan artileri melancarkan serangan ke area di mana kendaraan lapis baja dan tenaga kerja AFU berkumpul. Penembakan dilakukan pada jarak 15 km dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sejumlah besar howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan. D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HEFRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dan dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5-2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6, yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja MT-LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla V.
K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. "15 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah barat Yagitny, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil, demikian laporan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Marinka, Angkatan bersenjata Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin wilayah Zaporizhzhia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 16 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 3 titik kendali, kompleks rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 depot amunisi, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny bersama Kepala Staf Umum Jenderal Serhiy Sabtala briefing dengan para komandan dan komandan brigade kelompok operasional strategis. Kami berdiskusi dan menyepakati urutan langkah kami, dengan mempertimbangkan perubahan situasi operasional di garis depan, aktivitas musuh dan segala kemungkinan ancaman. Meskipun ada perlawanan sengit dari musuh, para pembela kami terus melakukan tindakan ofensif tanpa henti dan tegas demi pembebasan wilayah Ukraina, kata Zaluzhny. Presiden Ukraina Volodymyr akan menyampaikan pidato Pekda Sidang Umum PBB di New York hari ini. Segera setelah tiba di New York, Zelensky mengunjungi tentara Ukraina yang menjalani perawatan media di sana.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 September Rusia total kehilangan 273.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.628 tank, 8.851 kendaraan tempur lapis baja, 6.062 sistem artileri, 778 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.784 drone, 20 kapal, 8.601 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 903 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 473 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.903 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.960 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.444 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.167 kendaraan bermotor khusus militer hancur selama operasi militer khusus. Как это? Мы уже с вами начали говорить, я представляю, что и как, но тем не менее, пожалуйста. Во-первых, рад вас приветствовать в Ижевске, в оружейной столице России, День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности. Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания Российской Федерации город трудовой доблести городу Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войны. Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо. Selama latihan Finval, korvet Kremyashi menghantam kapal musuh tiruan dengan rudal kaliber di Teluk Anadyr. Di perairan Laut Chukchi dan Bering, serta di Semenanjung Chukotka, latihan kekuatan pasukan Armada Pasifik Finval 2023 untuk melindungi komunikasi jalur Laut Utara terus berlanjut. Latihan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Nikolai Evmenov. Sebagai bagian dari salah satu episode latihan, dilakukan tindakan meluncurkan serangan rudal ke kapal tiruan musuh yang mendekati perbatasan perairan teritorial Rusia. Awak korvet Germashi menembakkan rudal jelajah kaliber ke sasaran Angkatan Laut yang terletak pada jarak lebih dari 300 km dari titik peluncuran. Menurut data pengendalian objektif, target tercapai. Sekitar 10.000 personel militer dan lebih dari 50 unit peralatan militer ikut serta dalam latihan Finval 2023, termasuk kapal permukaan dan kapal pendukung, kapal selam, pesawat dan helikopter Angkatan Laut, sistem rudal pantai bal dan bastion, serta kendaraan lapis baja beroda dan beroda dengan kemampuan lintas alam yang tinggi. Selama manuver, rudal jelajah berhasil ditembakkan ke posisi sasaran. Rudal jelajah dicegat dengan sejumlah latihan tempur lainnya. Semua episode latihan bersifat defensif dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelatihan pasukan dan pasukan untuk operasi di perbatasan timur laut Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video menetralkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berupaya menyeberangi Sungai Dnieper dan mendapatkan pijakan di pulau-pulau untuk mendarat di tepi kiri sungai. Unit Ukraina diserang dengan peluncur roket TOS-1A sistem penyembur api berat Solntsepyok. TOS-1A melenyapkan detasemen sabotase AFU yang diidentifikasi oleh operator pengintai dan UAV.
Sistem TOS-1A, Solnsepiok, adalah alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di medan pertempuran yang kompleks, terutama dalam mengatasi target yang berkerumun. TOS-1A adalah sistem peluncuran roket jarak dekat yang dirancang untuk melawan target yang berkerumun di medan pertempuran, termasuk pasukan infanteri, kendaraan, dan posisi pertahanan. Sistem ini menggunakan roket berkaliber 220 mm. Rentang efektif sistem ini biasanya mencapai sekitar 6 hingga 7 km. Roket penghisap oksigen ini dilengkapi dengan beberapa tabung peluncuran, yang memungkinkan peluncuran beruntun dan cepat terhadap target yang berbeda. Roket yang digunakan oleh TOS-1A biasanya memiliki hulu ledak berjenis pembakar, yang menghasilkan efek tembaknya berupa nyala api yang luas. Sistem ini mampu meluncurkan roket dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka mencapai target dengan cepat. TOS-1A biasanya beroperasi pada kendaraan peluncur yang mobile sehingga mereka dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang strategis. Sistem ini dioperasikan oleh awak yang terlatih, termasuk operator peluncur dan awak teknis. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepek diperlihatkan kepada publik pertama kalinya pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dalam parade di Lapangan Merah di Moskow pada peringatan Hari Kemenangan ke-75. Penggunaannya tidak didasarkan pada penggunaan peluru kendali, tetapi pada kekuatan destruktif roket termobarik. Ini pada dasarnya adalah sistem pemberian tembakan pemboman, bukan tembakan yang ditargetkan, tetapi tembakan massal di bagian depan seluas 40.000 meter persegi dan hingga 6 km. Penyembur api berat ini beroperasi sebelum unit infanteri menyerang benteng dan pertahanan musuh. Menurut pabrikannya, TOS-1A mencapai keberhasilan 100% di area seluas 40.000 meter persegi, dengan total peluncuran 24 roket. Perlu dicatat bahwa selain Rusia, senjata ini juga beroperasi di Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. В районе ожидания. Это механик-наводчик отделения огневой поддержки, позывной «Бабка». Наводчик-оператор боевой машины «Кузя». Екатеринбург, И привет. командир боевой машины «Кипиш». Всем привет. Получили цель. Выдвигаемся в район выполнения задачи на огневую позицию. По местам! Быстрее! Я командир боевой машины. Сейчас я вам расскажу, как все это происходит в действии, пока командир получает координаты. Включили рацию, вышли на связь. Я разблокирую башню. Вот так вот разблокируется башня. Все, разблокировали башню. Получили координаты. Я записываю их. Вот у всех у нас такой боевой блокнотик. Howitzer D-30122 memilik distrik militer barat Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Pasukan artileri melancarkan serangan ke area di mana kendaraan lapis baja dan tenaga kerja AFU berkumpul. Penembakan dilakukan pada jarak 15 km dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet.
Setelah runtuhnya Uni Soviet, sejumlah besar howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan. D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HEFRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dan dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5–2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6, yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja MET-LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali.
15 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Barat Yagitny, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian laporan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Marinka, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin wilayah Zaporizhzhia. Angkatan Bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 16 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 3 titik kendali, kompleks rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 depot amunisi, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny bersama Kepala Staf Umum Jenderal Serhiy Sabtala briefing dengan para komandan dan komandan brigade kelompok operasional strategis. Kami berdiskusi dan menyepakati urutan langkah kami, dengan mempertimbangkan perubahan situasi operasional di garis depan, aktivitas musuh dan segala kemungkinan ancaman. Meskipun ada perlawanan sengit dari musuh, para pembela kami terus melakukan tindakan ofensif tanpa henti dan tegas demi pembebasan wilayah Ukraina, kata Zaluzhny. Presiden Ukraina Volodymyr akan menyampaikan pidato Pekda Sidang Umum PBB di New York hari ini. Segera setelah tiba di New York, Zelensky mengunjungi tentara Ukraina yang menjalani perawatan media di sana. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 September Rusia total kehilangan 273.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.628 tank, 8.851 kendaraan tempur lapis baja, 6.062 sistem artileri, 778 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.784 drone, 20 kapal, 8.601 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 903 peralatan khusus.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 473 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.903 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.960 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.444 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.167 kendaraan bermotor khusus militer hancur selama operasi militer khusus. Как это? Мы уже с вами начали говорить, я представляю, что и как, но тем не менее, пожалуйста. Во-первых, рад вас приветствовать в Ижевске, в оружейной столице России, День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности. Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания Российской Федерации город трудовой доблести городу Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войны. Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо. Selama latihan Finval, korvet Kremyashi menghantam kapal musuh tiruan dengan rudal kaliber di Teluk Anadyr. Di perairan Laut Chukchi dan Bering, serta di Semenanjung Chukotka, latihan kekuatan pasukan Armada Pasifik Finval 2023 untuk melindungi komunikasi jalur Laut Utara terus berlanjut. Latihan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Nikolai Evmenov. Sebagai bagian dari salah satu episode latihan, dilakukan tindakan meluncurkan serangan rudal ke kapal tiruan musuh yang mendekati perbatasan perairan teritorial Rusia. Awak korvet Germashi menembakkan rudal jelajah kaliber ke sasaran Angkatan Laut yang terletak pada jarak lebih dari 300 km dari titik peluncuran. Menurut data pengendalian objektif, target tercapai. Sekitar 10.000 personel militer dan lebih dari 50 unit peralatan militer ikut serta dalam latihan Finval 2023, termasuk kapal permukaan dan kapal pendukung, kapal selam, pesawat dan helikopter Angkatan Laut, sistem rudal pantai bal dan bastion, serta kendaraan lapis baja beroda dan beroda dengan kemampuan lintas alam yang tinggi. Selama manuver, rudal jelajah berhasil ditembakkan ke posisi sasaran. Rudal jelajah dicegat dengan sejumlah latihan tempur lainnya. Semua episode latihan bersifat defensif dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelatihan pasukan dan pasukan untuk operasi di perbatasan timur laut Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video menetralkan prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina yang sedang berupaya menyeberangi Sungai Dnieper dan mendapatkan pijakan di pulau-pulau untuk mendarat di tepi kiri sungai. Unit Ukraina diserang dengan peluncur roket TOS-1A sistem penyembur api berat Solntsepyok. TOS-1A melenyapkan detasemen sabotase AFU yang diidentifikasi oleh operator pengintai dan UAV. Sistem TOS-1A, Solntsepyok, adalah alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di medan pertempuran yang kompleks, terutama dalam mengatasi target yang berkerumun. TOS-1A adalah sistem peluncuran roket jarak dekat yang dirancang untuk melawan target yang berkerumun di medan pertempuran, termasuk pasukan infanteri, kendaraan, dan posisi pertahanan. Sistem ini menggunakan roket berkaliber 220 mm. Rentang efektif sistem ini biasanya mencapai sekitar 6 hingga 7 km. Roket penghisap oksigen ini dilengkapi dengan beberapa tabung peluncuran, yang memungkinkan peluncuran beruntun dan cepat terhadap target yang berbeda. Roket yang digunakan oleh TOS-1A biasanya memiliki hulu ledak berjenis pembakar, yang menghasilkan efek tembaknya berupa nyala api yang luas. Sistem ini mampu meluncurkan roket dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka mencapai target dengan cepat.
TOS-1A biasanya beroperasi pada kendaraan peluncur yang mobile sehingga mereka dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang strategis. Sistem ini dioperasikan oleh awak yang terlatih, termasuk operator peluncur dan awak teknis. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepek diperlihatkan kepada publik pertama kalinya pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dalam parade di Lapangan Merah di Moskow pada peringatan Hari Kemenangan ke-75. Penggunaannya tidak didasarkan pada penggunaan peluru kendali, tetapi pada kekuatan destruktif roket termobarik. Ini pada dasarnya adalah sistem pemberian tembakan pemboman, bukan tembakan yang ditargetkan, tetapi tembakan massal di bagian depan seluas 40.000 meter persegi dan hingga 6 km. Penyembur api berat ini beroperasi sebelum unit infanteri menyerang benteng dan pertahanan musuh. Menurut pabrikannya, TOS-1A mencapai keberhasilan 100% di area seluas 40.000 meter persegi, dengan total peluncuran 24 roket. Perlu dicatat bahwa selain Rusia, senjata ini juga beroperasi di Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. В районе ожидания. Это механик-наводчик отделения огневой поддержки, позывной «Бабка». Наводчик-оператор боевой машины «Кузя». Екатеринбург, И привет. командир боевой машины «Кипиш». Всем привет. Получили цель. Выдвигаемся в район выполнения задачи на огневую позицию. По местам! Быстрее! Я командир боевой машины. Сейчас я вам расскажу, как все это происходит в действии, пока командир получает координаты. Включили рацию, вышли на связь. Я разблокирую башню. Вот так вот разблокируется башня. Все, разблокировали башню. Получили координаты. Я записываю их. Вот у всех у нас такой боевой блокнотик. Howitzer D-30122 memilik distrik militer barat Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Pasukan artileri melancarkan serangan ke area di mana kendaraan lapis baja dan tenaga kerja AFU berkumpul. Penembakan dilakukan pada jarak 15 km dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sejumlah besar howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan.
D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HEFRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dan dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5–2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6 yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja Met LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. (15 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah barat Yagitny, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil, demikian laporan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Marinka, Angkatan bersenjata Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin wilayah Zaporizhzhia.
Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 16 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 3 titik kendali, kompleks rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 depot amunisi, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny bersama Kepala Staf Umum Jenderal Serhiy Sabtala briefing dengan para komandan dan komandan brigade kelompok operasional strategis. Kami berdiskusi dan menyepakati urutan langkah kami, dengan mempertimbangkan perubahan situasi operasional di garis depan, aktivitas musuh dan segala kemungkinan ancaman. Meskipun ada perlawanan sengit dari musuh, para pembela kami terus melakukan tindakan ofensif tanpa henti dan tegas demi pembebasan wilayah Ukraina, kata Zaluzhny. Presiden Ukraina Volodymyr akan menyampaikan pidato Pekda Sidang Umum PBB di New York hari ini. Segera setelah tiba di New York, Zelensky mengunjungi tentara Ukraina yang menjalani perawatan media di sana. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 September Rusia total kehilangan 273.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.628 tank, 8.851 kendaraan tempur lapis baja, 6.062 sistem artileri, 778 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.784 drone, 20 kapal, 8.601 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 903 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 473 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.903 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.960 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.444 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.167 kendaraan bermotor khusus militer hancur selama operasi militer khusus. Как это? Мы уже с вами начали говорить, да. Представляю, что и как, но тем не менее, пожалуйста.
Во-первых, рад вас приветствовать в Ижевске, в оружейной столице России, День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности. Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания Российской Федерации город трудовой доблести городу Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войны. Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо. Selama latihan Finval, korvet Kremyashi menghantam kapal musuh tiruan dengan rudal kaliber di Teluk Anadyr. Di perairan Laut Chukchi dan Bering, serta di Semenanjung Chukotka, latihan kekuatan pasukan Armada Pasifik Finval 2023 untuk melindungi komunikasi jalur Laut Utara terus berlanjut. Latihan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Nikolai Evmenov. Sebagai bagian dari salah satu episode latihan, dilakukan tindakan meluncurkan serangan rudal ke kapal tiruan musuh yang mendekati perbatasan perairan teritorial Rusia. Awak korvet Germashi menembakkan rudal jelajah kaliber ke sasaran angkatan laut yang terletak pada jarak lebih dari 300 km dari titik peluncuran. Menurut data pengendalian objektif, target tercapai. Sekitar 10.000 personel militer dan lebih dari 50 unit peralatan militer ikut serta dalam latihan Finval 2023, termasuk kapal permukaan dan kapal pendukung, kapal selam, pesawat dan helikopter angkatan laut, sistem rudal pantai bal dan bastion, serta kendaraan lapis baja beroda dan beroda dengan kemampuan lintas alam yang tinggi. Selama manuver, rudal jelajah berhasil ditembakkan ke posisi sasaran. Rudal jelajah dicegat dengan sejumlah latihan tempur lainnya. Semua episode latihan bersifat defensif dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelatihan pasukan dan pasukan untuk operasi di perbatasan timur laut Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video menetralkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berupaya menyeberangi Sungai Dnieper dan mendapatkan pijakan di pulau-pulau untuk mendarat di tepi kiri sungai. Unit Ukraina diserang dengan peluncur roket TOS-1A sistem penyembur api berat Solntsepyok. TOS-1A melenyapkan detasemen sabotase AFU yang diidentifikasi oleh operator pengintai dan UAV. Sistem TOS-1A, Solntsepyok, adalah alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di medan pertempuran yang kompleks, terutama dalam mengatasi target yang berkerumun. TOS-1A adalah sistem peluncuran roket jarak dekat yang dirancang untuk melawan target yang berkerumun di medan pertempuran, termasuk pasukan infanteri, kendaraan, dan posisi pertahanan. Sistem ini menggunakan roket berkaliber 220 mm. Rentang efektif sistem ini biasanya mencapai sekitar 6 hingga 7 km. Roket penghisap oksigen ini dilengkapi dengan beberapa tabung peluncuran, yang memungkinkan peluncuran beruntun dan cepat terhadap target yang berbeda. Roket yang digunakan oleh TOS-1A biasanya memiliki hulu ledak berjenis pembakar, yang menghasilkan efek tembaknya berupa nyala api yang luas. Sistem ini mampu meluncurkan roket dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka mencapai target dengan cepat. TOS-1A biasanya beroperasi pada kendaraan peluncur yang mobile sehingga mereka dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang strategis. Sistem ini dioperasikan oleh awak yang terlatih, termasuk operator peluncur dan awak teknis. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solntsepyok diperlihatkan kepada publik pertama kalinya pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dalam parade di Lapangan Merah di Moskow pada peringatan Hari Kemenangan ke-75. Penggunaannya tidak didasarkan pada penggunaan peluru kendali, tetapi pada kekuatan destruktif roket termobarik. Ini pada dasarnya adalah sistem pemberian tembakan pemboman, bukan tembakan yang ditargetkan, tetapi tembakan massal di bagian depan seluas 40.000 meter persegi dan hingga 6 km. Penyembur api berat ini beroperasi sebelum unit infanteri menyerang benteng dan pertahanan musuh. Menurut pabrikannya, TOS-1A mencapai keberhasilan 100% di area seluas 40.000 meter persegi, dengan total peluncuran 24 roket. Perlu dicatat bahwa selain Rusia, senjata ini juga beroperasi di Aljazair, Armenia,
Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. В районе ожидания. Это механик-наводчик отделения огневой поддержки, позывной «Бабка». Наводчик-оператор боевой машины «Кузя». Екатеринбург, И привет. командир боевой машины «Кипиш». Всем привет. Получили цель. Выдвигаемся в район выполнения задачи на огневую позицию. По местам! Быстрее! Я командир боевой машины. Сейчас я вам расскажу, как все это происходит в действии, пока командир получает координаты. Включили рацию, вышли на связь. Я разблокирую башню. Вот так вот разблокируется башня. Все, разблокировали башню. Получили координаты. Я записываю их. Вот у всех у нас такой боевой блокнотик. Механик, водитель, встаем. Наша боевая машина. Наводчик-оператор начинает вводить координаты. Я в это время встречаю пункт управления. Фиксирую башню. Быстро произвел. Все, мы убываем. Пункт дислокации. Всем привет. Howitzer D-30122 memilik distrik militer barat Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Pasukan artileri melancarkan serangan ke area di mana kendaraan lapis baja dan tenaga kerja AFU berkumpul. Penembakan dilakukan pada jarak 15 km dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sejumlah besar howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan. D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HEFRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dan dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5-2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6, yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja MT-LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus.
Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. "15 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah barat Yagitny, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil, demikian laporan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Marinka, Angkatan bersenjata Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin wilayah Zaporizhzhia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 16 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 3 titik kendali, kompleks rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 depot amunisi, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny bersama Kepala Staf Umum Jenderal Serhiy Sabtala briefing dengan para komandan dan komandan brigade kelompok operasional strategis. Kami berdiskusi dan menyepakati urutan langkah kami,
dengan mempertimbangkan perubahan situasi operasional di garis depan, aktivitas musuh dan segala kemungkinan ancaman. Meskipun ada perlawanan sengit dari musuh, para pembela kami terus melakukan tindakan ofensif tanpa henti dan tegas demi pembebasan wilayah Ukraina, kata Zaluzny. Presiden Ukraina Volodymyr akan menyampaikan pidato pegda sidang umum PBB di New York hari ini. Segera setelah tiba di New York, Zelensky mengunjungi tentara Ukraina yang menjalani perawatan media di sana. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 September Rusia total kehilangan 273.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.628 tank, 8.851 kendaraan tempur lapis baja, 6.062 sistem artileri, 778 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.784 drone, 20 kapal, 8.601 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 903 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 473 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.903 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.960 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.444 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.167 kendaraan bermotor khusus militer hancur selama operasi militer khusus. Как это? Мы уже с вами начали говорить, я представляю, что и как, но тем не менее, пожалуйста. Во-первых, рад вас приветствовать в Ижевске, в оружейной столице России, День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности. Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания Российской Федерации город трудовой доблести городу Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войны. Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо. Selama latihan Finval, korvet Kremyashi menghantam kapal musuh tiruan dengan rudal kaliber di Teluk Anadyr. Di perairan Laut Chukchi dan Bering, serta di Semenanjung Chukotka, latihan kekuatan pasukan Armada Pasifik Finval 2023 untuk melindungi komunikasi jalur Laut Utara terus berlanjut. Latihan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Nikolai Evmenov. Sebagai bagian dari salah satu episode latihan, dilakukan tindakan meluncurkan serangan rudal ke kapal tiruan musuh yang mendekati perbatasan perairan teritorial Rusia.
Awak korvet Germashi menembakkan rudal jelajah kaliber ke sasaran Angkatan Laut yang terletak pada jarak lebih dari 300 km dari titik peluncuran. Menurut data pengendalian objektif, target tercapai. Sekitar 10.000 personel militer dan lebih dari 50 unit peralatan militer ikut serta dalam latihan Finval 2023, termasuk kapal permukaan dan kapal pendukung, kapal selam, pesawat dan helikopter Angkatan Laut, sistem rudal pantai BAL dan Bastion, serta kendaraan lapis baja beroda dan beroda dengan kemampuan lintas alam yang tinggi. Selama manuver, rudal jelajah berhasil ditembakkan ke posisi sasaran. Rudal jelajah dicegat dengan sejumlah latihan tempur lainnya. Semua episode latihan bersifat defensif dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelatihan pasukan dan pasukan untuk operasi di perbatasan timur laut Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video menetralkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berupaya menyeberangi Sungai Dnieper dan mendapatkan pijakan di pulau-pulau untuk mendarat di tepi kiri sungai. Unit Ukraina diserang dengan peluncur roket TOS-1A sistem penyembur api berat Solnsepyok. TOS-1A melenyapkan detasemen sabotase AFU yang diidentifikasi oleh operator pengintai dan UAV. Sistem TOS-1A, Solnsepyok, adalah alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di medan pertempuran yang kompleks, terutama dalam mengatasi target yang berkerumun. TOS-1A adalah sistem peluncuran roket jarak dekat yang dirancang untuk melawan target yang berkerumun di medan pertempuran, termasuk pasukan infanteri, kendaraan, dan posisi pertahanan. Sistem ini menggunakan roket berkaliber 220 mm. Rentang efektif sistem ini biasanya mencapai sekitar 6 hingga 7 km. Roket penghisap oksigen ini dilengkapi dengan beberapa tabung peluncuran, yang memungkinkan peluncuran beruntun dan cepat terhadap target yang berbeda. Roket yang digunakan oleh TOS-1A biasanya memiliki hulu ledak berjenis pembakar, yang menghasilkan efek tembaknya berupa nyala api yang luas. Sistem ini mampu meluncurkan roket dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka mencapai target dengan cepat. TOS-1A biasanya beroperasi pada kendaraan peluncur yang mobile sehingga mereka dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang strategis. Sistem ini dioperasikan oleh awak yang terlatih, termasuk operator peluncur dan awak teknis. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepyok diperlihatkan kepada publik pertama kalinya pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dalam parade di Lapangan Merah di Moskow pada peringatan Hari Kemenangan ke-75. Penggunaannya tidak didasarkan pada penggunaan peluru kendali, tetapi pada kekuatan destruktif roket termobarik. Ini pada dasarnya adalah sistem pemberian tembakan pemboman, bukan tembakan yang ditargetkan, tetapi tembakan massal di bagian depan seluas 40.000 meter persegi dan hingga 6 km. Penyembur api berat ini beroperasi sebelum unit infanteri menyerang benteng dan pertahanan musuh. Menurut pabrikannya, TOS-1A mencapai keberhasilan 100% di area seluas 40.000 meter persegi, dengan total peluncuran 24 roket. Perlu dicatat bahwa selain Rusia, senjata ini juga beroperasi di Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. В районе ожидания. Это механик-наводчик отделения огневой поддержки, позывной «Бабка». Наводчик-оператор боевой машины «Кузя». Екатеринбург, И привет. командир боевой машины «Кипиш». Всем привет. Получили цель. Выдвигаемся в район выполнения задачи на огневую позицию. По местам! Быстрее! Я командир боевой машины. Сейчас я вам расскажу, как все это происходит в действии, пока командир получает координаты. Включили рацию, вышли на связь. Я разблокирую башню. Вот так вот разблокируется башня. Все, разблокировали башню. Получили координаты. Я записываю их. Вот у всех у нас такой боевой блокнотик.
Howitzer D-30122 memilik distrik militer barat Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Pasukan artileri melancarkan serangan ke area di mana kendaraan lapis baja dan tenaga kerja AFU berkumpul. Penembakan dilakukan pada jarak 15 km dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sejumlah besar howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan. D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HEFRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dan dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5–2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6, yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja MT-LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla V.
K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Lima 15 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah barat Yagitny, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian laporan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Marinka, Angkatan bersenjata Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin wilayah Zaporizhzhia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 16 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 3 titik kendali, kompleks rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 depot amunisi, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny bersama Kepala Staf Umum Jenderal Serhiy Sabtala briefing dengan para komandan dan komandan brigade kelompok operasional strategis. Kami berdiskusi dan menyepakati urutan langkah kami, dengan mempertimbangkan perubahan situasi operasional di garis depan, aktivitas musuh dan segala kemungkinan ancaman. Meskipun ada perlawanan sengit dari musuh, para pembela kami terus melakukan tindakan ofensif tanpa henti dan tegas demi pembebasan wilayah Ukraina, kata Zaluzhny. Presiden Ukraina Volodymyr akan menyampaikan pidato Pekda Sidang Umum PBB di New York hari ini. Segera setelah tiba di New York, Zelensky mengunjungi tentara Ukraina yang menjalani perawatan media di sana.
Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 September Rusia total kehilangan 273.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.628 tank, 8.851 kendaraan tempur lapis baja, 6.062 sistem artileri, 778 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.784 drone, 20 kapal, 8.601 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 903 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 473 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.903 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.960 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.444 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.167 kendaraan bermotor khusus militer hancur selama operasi militer khusus. Как мы уже с вами начали говорить, я представляю, что и как, но тем не менее, пожалуйста. Во-первых, рад вас приветствовать в Ижевске, в оружейной столице России, День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности. Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания Российской Федерации город трудовой доблести городу Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войны. Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо. Selama latihan Finval, korvet Kremyashi menghantam kapal musuh tiruan dengan rudal kaliber di Teluk Anadyr. Di perairan Laut Chukchi dan Bering, serta di Semenanjung Chukotka, latihan kekuatan pasukan Armada Pasifik Finval 2023 untuk melindungi komunikasi jalur Laut Utara terus berlanjut. Latihan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Nikolai Evmenov. Sebagai bagian dari salah satu episode latihan, dilakukan tindakan meluncurkan serangan rudal ke kapal tiruan musuh yang mendekati perbatasan perairan teritorial Rusia. Awak korvet Germashi menembakkan rudal jelajah kaliber ke sasaran Angkatan Laut yang terletak pada jarak lebih dari 300 km dari titik peluncuran. Menurut data pengendalian objektif, target tercapai. Sekitar 10.000 personel militer dan lebih dari 50 unit peralatan militer ikut serta dalam latihan Finval 2023, termasuk kapal permukaan dan kapal pendukung, kapal selam, pesawat dan helikopter Angkatan Laut, sistem rudal pantai BAL dan Bastion, serta kendaraan lapis baja beroda dan beroda dengan kemampuan lintas alam yang tinggi. Selama manuver, rudal jelajah berhasil ditembakkan ke posisi sasaran. Rudal jelajah dicegat dengan sejumlah latihan tempur lainnya. Semua episode latihan bersifat defensif dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelatihan pasukan dan pasukan untuk operasi di perbatasan timur laut Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video menetralkan prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina yang sedang berupaya menyeberangi Sungai Dnieper dan mendapatkan pijakan di pulau-pulau untuk mendarat di tepi kiri sungai. Unit Ukraina diserang dengan peluncur roket TOS-1A sistem penyembur api berat Solnsepyok. TOS-1A melenyapkan detasemen sabotase AFU yang diidentifikasi oleh operator pengintai dan UAV.
Sistem TOS-1A, Solnsepiok, adalah alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di medan pertempuran yang kompleks, terutama dalam mengatasi target yang berkerumun. TOS-1A adalah sistem peluncuran roket jarak dekat yang dirancang untuk melawan target yang berkerumun di medan pertempuran, termasuk pasukan infanteri, kendaraan, dan posisi pertahanan. Sistem ini menggunakan roket berkaliber 220 mm. Rentang efektif sistem ini biasanya mencapai sekitar 6 hingga 7 km. Roket penghisap oksigen ini dilengkapi dengan beberapa tabung peluncuran, yang memungkinkan peluncuran beruntun dan cepat terhadap target yang berbeda. Roket yang digunakan oleh TOS-1A biasanya memiliki hulu ledak berjenis pembakar, yang menghasilkan efek tembaknya berupa nyala api yang luas. Sistem ini mampu meluncurkan roket dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka mencapai target dengan cepat. TOS-1A biasanya beroperasi pada kendaraan peluncur yang mobile sehingga mereka dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang strategis. Sistem ini dioperasikan oleh awak yang terlatih, termasuk operator peluncur dan awak teknis. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepek diperlihatkan kepada publik pertama kalinya pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dalam parade di Lapangan Merah di Moskow pada peringatan Hari Kemenangan ke-75. Penggunaannya tidak didasarkan pada penggunaan peluru kendali, tetapi pada kekuatan destruktif roket termobarik. Ini pada dasarnya adalah sistem pemberian tembakan pemboman, bukan tembakan yang ditargetkan, tetapi tembakan massal di bagian depan seluas 40.000 meter persegi dan hingga 6 km. Penyembur api berat ini beroperasi sebelum unit infanteri menyerang benteng dan pertahanan musuh. Menurut pabrikannya, TOS-1A mencapai keberhasilan 100% di area seluas 40.000 meter persegi, dengan total peluncuran 24 roket. Perlu dicatat bahwa selain Rusia, senjata ini juga beroperasi di Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. В районе ожидания. Это механик-наводчик отделения огневой поддержки, позывной «Бабка». Наводчик-оператор боевой машины «Кузя». Екатеринбург, И привет. командир боевой машины «Кипиш». Всем привет. Получили цель. Выдвигаемся в район выполнения задачи на огневую позицию. По местам! Быстрее! Я командир боевой машины. Сейчас я вам расскажу, как все это происходит в действии, пока командир получает координаты. Включили рацию, вышли на связь. Я разблокирую башню. Вот так вот разблокируется башня. Все, разблокировали башню. Получили координаты. Я записываю их. Вот у всех у нас такой боевой блокнотик. Howitzer D-30122 memilik distrik militer barat Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Pasukan artileri melancarkan serangan ke area di mana kendaraan lapis baja dan tenaga kerja AFU berkumpul. Penembakan dilakukan pada jarak 15 km dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet.
Setelah runtuhnya Uni Soviet, sejumlah besar howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan. D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HEFRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dan dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5–2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6, yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja MT-LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali.
15 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah barat Yagitny, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian laporan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Marinka, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin wilayah Zaporizhzhia. Angkatan Bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 16 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 3 titik kendali, kompleks rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 depot amunisi, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny bersama Kepala Staf Umum Jenderal Serhiy Sabtala briefing dengan para komandan dan komandan brigade kelompok operasional strategis. Kami berdiskusi dan menyepakati urutan langkah kami, dengan mempertimbangkan perubahan situasi operasional di garis depan, aktivitas musuh dan segala kemungkinan ancaman. Meskipun ada perlawanan sengit dari musuh, para pembela kami terus melakukan tindakan ofensif tanpa henti dan tegas demi pembebasan wilayah Ukraina, kata Zaluzhny. Presiden Ukraina Volodymyr akan menyampaikan pidato Pekda Sidang Umum PBB di New York hari ini. Segera setelah tiba di New York, Zelensky mengunjungi tentara Ukraina yang menjalani perawatan media di sana. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 September Rusia total kehilangan 273.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.628 tank, 8.851 kendaraan tempur lapis baja, 6.062 sistem artileri, 778 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.784 drone, 20 kapal, 8.601 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 903 peralatan khusus.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 473 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.903 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.960 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.444 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.167 kendaraan bermotor khusus militer hancur selama operasi militer khusus. Как мы уже с вами начали говорить, я представляю, что и как, но тем не менее, пожалуйста. Во-первых, рад вас приветствовать в Ижевске, в оружейной столице России, День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности. Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания Российской Федерации город трудовой доблести городу Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войны. Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо. Selama latihan Finval, korvet Kremyashi menghantam kapal musuh tiruan dengan rudal kaliber di Teluk Anadyr. Di perairan Laut Chukchi dan Bering, serta di Semenanjung Chukotka, latihan kekuatan pasukan Armada Pasifik Finval 2023 untuk melindungi komunikasi jalur Laut Utara terus berlanjut. Latihan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Nikolai Evmenov. Sebagai bagian dari salah satu episode latihan, dilakukan tindakan meluncurkan serangan rudal ke kapal tiruan musuh yang mendekati perbatasan perairan teritorial Rusia. Awak korvet Germashi menembakkan rudal jelajah kaliber ke sasaran Angkatan Laut yang terletak pada jarak lebih dari 300 km dari titik peluncuran. Menurut data pengendalian objektif, target tercapai. Sekitar 10.000 personel militer dan lebih dari 50 unit peralatan militer ikut serta dalam latihan Finval 2023, termasuk kapal permukaan dan kapal pendukung, kapal selam, pesawat dan helikopter Angkatan Laut, sistem rudal pantai BAL dan bastion, serta kendaraan lapis baja beroda dan beroda dengan kemampuan lintas alam yang tinggi. Selama manuver, rudal jelajah berhasil ditembakkan ke posisi sasaran. Rudal jelajah dicegat dengan sejumlah latihan tempur lainnya. Semua episode latihan bersifat defensif dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelatihan pasukan dan pasukan untuk operasi di perbatasan timur laut Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video menetralkan prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina yang sedang berupaya menyeberangi Sungai Dnieper dan mendapatkan pijakan di pulau-pulau untuk mendarat di tepi kiri sungai. Unit Ukraina diserang dengan peluncur roket TOS-1A sistem penyembur api berat Solntsepyok. TOS-1A melenyapkan detasemen sabotase AFU yang diidentifikasi oleh operator pengintai dan UAV. Sistem TOS-1A, Solntsepyok, adalah alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di medan pertempuran yang kompleks, terutama dalam mengatasi target yang berkerumun. TOS-1A adalah sistem peluncuran roket jarak dekat yang dirancang untuk melawan target yang berkerumun di medan pertempuran, termasuk pasukan infanteri, kendaraan, dan posisi pertahanan. Sistem ini menggunakan roket berkaliber 220 mm. Rentang efektif sistem ini biasanya mencapai sekitar 6 hingga 7 km. Roket penghisap oksigen ini dilengkapi dengan beberapa tabung peluncuran, yang memungkinkan peluncuran beruntun dan cepat terhadap target yang berbeda. Roket yang digunakan oleh TOS-1A biasanya memiliki hulu ledak berjenis pembakar, yang menghasilkan efek tembaknya berupa nyala api yang luas. Sistem ini mampu meluncurkan roket dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka mencapai target dengan cepat.
TOS-1A biasanya beroperasi pada kendaraan peluncur yang mobile sehingga mereka dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang strategis. Sistem ini dioperasikan oleh awak yang terlatih, termasuk operator peluncur dan awak teknis. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepek diperlihatkan kepada publik pertama kalinya pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dalam parade di Lapangan Merah di Moskow pada peringatan Hari Kemenangan ke-75. Penggunaannya tidak didasarkan pada penggunaan peluru kendali, tetapi pada kekuatan destruktif roket termobarik. Ini pada dasarnya adalah sistem pemberian tembakan pemboman, bukan tembakan yang ditargetkan, tetapi tembakan massal di bagian depan seluas 40.000 meter persegi dan hingga 6 km. Penyembur api berat ini beroperasi sebelum unit infanteri menyerang benteng dan pertahanan musuh. Menurut pabrikannya, TOS-1A mencapai keberhasilan 100% di area seluas 40.000 meter persegi, dengan total peluncuran 24 roket. Perlu dicatat bahwa selain Rusia, senjata ini juga beroperasi di Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. В районе ожидания. Это механик-наводчик отделения огневой поддержки, позывной «Бабка». Наводчик-оператор боевой машины «Кузя». Екатеринбург, И привет. командир боевой машины «Кипиш». Всем привет. Получили цель. Выдвигаемся в район выполнения задачи на огневую позицию. По местам! Быстрее! Я командир боевой машины. Сейчас я вам расскажу, как все это происходит в действии, пока командир получает координаты. Включили рацию, вышли на связь. Я разблокирую башню. Вот так вот разблокируется башня. Все, разблокировали башню. Получили координаты. Я записываю их. Вот у всех у нас такой боевой блокнотик. Howitzer D-30122 memilik distrik militer barat Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Pasukan artileri melancarkan serangan ke area di mana kendaraan lapis baja dan tenaga kerja AFU berkumpul. Penembakan dilakukan pada jarak 15 km dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sejumlah besar howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan.
D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HEFRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dan dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5-2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6 yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja MET-LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. (15 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Barat Yagitny, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil, demikian laporan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Marinka, Angkatan bersenjata Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin wilayah Zaporizhzhia.
Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 16 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 3 titik kendali, kompleks rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 depot amunisi, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny bersama Kepala Staf Umum Jenderal Serhiy Sabtala briefing dengan para komandan dan komandan brigade kelompok operasional strategis. Kami berdiskusi dan menyepakati urutan langkah kami, dengan mempertimbangkan perubahan situasi operasional di garis depan, aktivitas musuh dan segala kemungkinan ancaman. Meskipun ada perlawanan sengit dari musuh, para pembela kami terus melakukan tindakan ofensif tanpa henti dan tegas demi pembebasan wilayah Ukraina, kata Zaluzhny. Presiden Ukraina Volodymyr akan menyampaikan pidato Pekda Sidang Umum PBB di New York hari ini. Segera setelah tiba di New York, Zelensky mengunjungi tentara Ukraina yang menjalani perawatan media di sana. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 September Rusia total kehilangan 273.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.628 tank, 8.851 kendaraan tempur lapis baja, 6.062 sistem artileri, 778 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.784 drone, 20 kapal, 8.601 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 903 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 473 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.903 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.960 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.444 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.167 kendaraan bermotor khusus militer hancur selama operasi militer khusus. Как мы уже с вами начали говорить, Да. представляю, что и как, но тем не менее, пожалуйста.
Во-первых, рад вас приветствовать в Ижевске, в оружейной столице России, День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности. Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания Российской Федерации город трудовой доблести городу Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войны. Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо. Selama latihan Finval, korvet Kremyashi menghantam kapal musuh tiruan dengan rudal kaliber di Teluk Anadyr. Di perairan Laut Chukchi dan Bering, serta di Semenanjung Chukotka, latihan kekuatan pasukan Armada Pasifik Finval 2023 untuk melindungi komunikasi jalur Laut Utara terus berlanjut. Latihan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Nikolai Evmenov. Sebagai bagian dari salah satu episode latihan, dilakukan tindakan meluncurkan serangan rudal ke kapal tiruan musuh yang mendekati perbatasan perairan teritorial Rusia. Awak korvet Germashi menembakkan rudal jelajah kaliber ke sasaran angkatan laut yang terletak pada jarak lebih dari 300 km dari titik peluncuran. Menurut data pengendalian objektif, target tercapai. Sekitar 10.000 personel militer dan lebih dari 50 unit peralatan militer ikut serta dalam latihan Finval 2023, termasuk kapal permukaan dan kapal pendukung, kapal selam, pesawat dan helikopter angkatan laut, sistem rudal pantai bal dan bastion, serta kendaraan lapis baja beroda dan beroda dengan kemampuan lintas alam yang tinggi. Selama manuver, rudal jelajah berhasil ditembakkan ke posisi sasaran. Rudal jelajah dicegat dengan sejumlah latihan tempur lainnya. Semua episode latihan bersifat defensif dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelatihan pasukan dan pasukan untuk operasi di perbatasan timur laut Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video menetralkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berupaya menyeberangi sungai Dnieper dan mendapatkan pijakan di pulau-pulau untuk mendarat di tepi kiri sungai. Unit Ukraina diserang dengan peluncur roket TOS-1A sistem penyembur api berat Solntsepyok. TOS-1A melenyapkan detasemen sabotase AFU yang diidentifikasi oleh operator pengintai dan UAV. Sistem TOS-1A, Solntsepyok, adalah alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di medan pertempuran yang kompleks, terutama dalam mengatasi target yang berkerumun. TOS-1A adalah sistem peluncuran roket jarak dekat yang dirancang untuk melawan target yang berkerumun di medan pertempuran, termasuk pasukan infanteri, kendaraan, dan posisi pertahanan. Sistem ini menggunakan roket berkaliber 220 mm. Rentang efektif sistem ini biasanya mencapai sekitar 6 hingga 7 km. Roket penghisap oksigen ini dilengkapi dengan beberapa tabung peluncuran, yang memungkinkan peluncuran beruntun dan cepat terhadap target yang berbeda. Roket yang digunakan oleh TOS-1A biasanya memiliki hulu ledak berjenis pembakar, yang menghasilkan efek tembaknya berupa nyala api yang luas. Sistem ini mampu meluncurkan roket dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka mencapai target dengan cepat. TOS-1A biasanya beroperasi pada kendaraan peluncur yang mobile sehingga mereka dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang strategis. Sistem ini dioperasikan oleh awak yang terlatih, termasuk operator peluncur dan awak teknis. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solntsepyok diperlihatkan kepada publik pertama kalinya pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dalam parade di Lapangan Merah di Moskow pada peringatan Hari Kemenangan ke-75. Penggunaannya tidak didasarkan pada penggunaan peluru kendali, tetapi pada kekuatan destruktif roket termobarik. Ini pada dasarnya adalah sistem pemberian tembakan pemboman, bukan tembakan yang ditargetkan, tetapi tembakan massal di bagian depan seluas 40.000 meter persegi dan hingga 6 km. Penyembur api berat ini beroperasi sebelum unit infanteri menyerang benteng dan pertahanan musuh. Menurut pabrikannya, TOS-1A mencapai keberhasilan 100% di area seluas 40.000 meter persegi, dengan total peluncuran 24 roket. Perlu dicatat bahwa selain Rusia, senjata ini juga beroperasi di Aljazair, Armenia,
Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. В районе ожидания. Это механик-наводчик отделения огневой поддержки, позывной «Бабка». Наводчик-оператор боевой машины «Кузя». Екатеринбург, И привет. командир боевой машины «Кипиш». Всем привет. Получили цель. Выдвигаемся в район выполнения задачи на огневую позицию. По местам! Быстрее! Я командир боевой машины. Сейчас я вам расскажу, как все это происходит в действии, пока командир получает координаты. Включили рацию, вышли на связь. Я разблокирую башню. Вот так вот разблокируется башня. Все, разблокировали башню. Получили координаты. Я записываю их. Вот у всех у нас такой боевой блокнотик. Механик, водитель, встаем. Наша боевая машина. Наводчик-оператор начинает вводить координаты. Я в это время встречаю пункт управления. Фиксирую башню. Быстро! Быстро произвел. Все, мы убываем. Мы под дислокацией. Всем привет. Howitzer D-30122 memilik distrik militer barat Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Pasukan artileri melancarkan serangan ke area di mana kendaraan lapis baja dan tenaga kerja AFU berkumpul. Penembakan dilakukan pada jarak 15 km dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sejumlah besar howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan. D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HEFRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dan dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5-2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6, yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja MT-LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus.
Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Lima 15 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah barat Yagitny, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil, demikian laporan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Marinka, Angkatan bersenjata Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin wilayah Zaporizhzhia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 16 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 3 titik kendali, kompleks rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 depot amunisi, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny bersama Kepala Staf Umum Jenderal Serhiy Sabtala briefing dengan para komandan dan komandan brigade kelompok operasional strategis. Kami berdiskusi dan menyepakati urutan langkah kami,
dengan mempertimbangkan perubahan situasi operasional di garis depan, aktivitas musuh dan segala kemungkinan ancaman. Meskipun ada perlawanan sengit dari musuh, para pembela kami terus melakukan tindakan ofensif tanpa henti dan tegas demi pembebasan wilayah Ukraina, kata Zaluzny. Presiden Ukraina Volodymyr akan menyampaikan pidato Pekda Sidang Umum PBB di New York hari ini. Segera setelah tiba di New York, Zelensky mengunjungi tentara Ukraina yang menjalani perawatan media di sana. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 September Rusia total kehilangan 273.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.628 tank, 8.851 kendaraan tempur lapis baja, 6.062 sistem artileri, 778 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.784 drone, 20 kapal, 8.601 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 903 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 473 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.903 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.960 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.444 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.167 kendaraan bermotor khusus militer hancur selama operasi militer khusus. Как это? Мы уже с вами начали говорить, я представляю, что и как, но тем не менее, пожалуйста. Во-первых, рад вас приветствовать в Ижевске, в оружейной столице России, в День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности. Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания Российской Федерации город трудовой доблести городу Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войны. Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо. Selama latihan Finval, korvet Kremyashi menghantam kapal musuh tiruan dengan rudal kaliber di Teluk Anadyr. Di perairan Laut Chukchi dan Bering, serta di Semenanjung Chukotka, latihan kekuatan pasukan Armada Pasifik Finval 2023 untuk melindungi komunikasi jalur Laut Utara terus berlanjut. Latihan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Nikolai Evmenov. Sebagai bagian dari salah satu episode latihan, dilakukan tindakan meluncurkan serangan rudal ke kapal tiruan musuh yang mendekati perbatasan perairan teritorial Rusia.
Awak korvet Germashi menembakkan rudal jelajah kaliber ke sasaran Angkatan Laut yang terletak pada jarak lebih dari 300 km dari titik peluncuran. Menurut data pengendalian objektif, target tercapai. Sekitar 10.000 personel militer dan lebih dari 50 unit peralatan militer ikut serta dalam latihan Finval 2023, termasuk kapal permukaan dan kapal pendukung, kapal selam, pesawat dan helikopter Angkatan Laut, sistem rudal pantai BAL dan Bastion, serta kendaraan lapis baja beroda dan beroda dengan kemampuan lintas alam yang tinggi. Selama manuver, rudal jelajah berhasil ditembakkan ke posisi sasaran. Rudal jelajah dicegat dengan sejumlah latihan tempur lainnya. Semua episode latihan bersifat defensif dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelatihan pasukan dan pasukan untuk operasi di perbatasan timur laut Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video menetralkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berupaya menyeberangi Sungai Dnieper dan mendapatkan pijakan di pulau-pulau untuk mendarat di tepi kiri sungai. Unit Ukraina diserang dengan peluncur roket TOS-1A sistem penyembur api berat Solntsepyok. TOS-1A melenyapkan detasemen sabotase AFU yang diidentifikasi oleh operator pengintai dan UAV. Sistem TOS-1A, Solntsepyok, adalah alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di medan pertempuran yang kompleks, terutama dalam mengatasi target yang berkerumun. TOS-1A adalah sistem peluncuran roket jarak dekat yang dirancang untuk melawan target yang berkerumun di medan pertempuran, termasuk pasukan infanteri, kendaraan, dan posisi pertahanan. Sistem ini menggunakan roket berkaliber 220 mm. Rentang efektif sistem ini biasanya mencapai sekitar 6 hingga 7 km. Roket penghisap oksigen ini dilengkapi dengan beberapa tabung peluncuran, yang memungkinkan peluncuran beruntun dan cepat terhadap target yang berbeda. Roket yang digunakan oleh TOS-1A biasanya memiliki hulu ledak berjenis pembakar, yang menghasilkan efek tembaknya berupa nyala api yang luas. Sistem ini mampu meluncurkan roket dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka mencapai target dengan cepat. TOS-1A biasanya beroperasi pada kendaraan peluncur yang mobile sehingga mereka dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang strategis. Sistem ini dioperasikan oleh awak yang terlatih, termasuk operator peluncur dan awak teknis. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solntsepyok diperlihatkan kepada publik pertama kalinya pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dalam parade di Lapangan Merah di Moskow pada peringatan Hari Kemenangan ke-75. Penggunaannya tidak didasarkan pada penggunaan peluru kendali, tetapi pada kekuatan destruktif roket termobarik. Ini pada dasarnya adalah sistem pemberian tembakan pemboman, bukan tembakan yang ditargetkan, tetapi tembakan massal di bagian depan seluas 40.000 meter persegi dan hingga 6 km. Penyembur api berat ini beroperasi sebelum unit infanteri menyerang benteng dan pertahanan musuh. Menurut pabrikannya, TOS-1A mencapai keberhasilan 100% di area seluas 40.000 meter persegi, dengan total peluncuran 24 roket. Perlu dicatat bahwa selain Rusia, senjata ini juga beroperasi di Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. В районе ожидания. Это механик-наводчик отделения огневой поддержки, позывной «Бабка». Наводчик-оператор боевой машины «Кузя». Екатеринбург, И привет. командир боевой машины «Кипиш». Всем привет. Получили цель. Выдвигаемся в район выполнения задачи на огневую позицию. По местам! Быстрее! Я командир боевой машины. Сейчас я вам расскажу, как все это происходит в действии, пока командир получает координаты. Включили рацию, вышли на связь. Я разблокирую башню. Вот так вот разблокируется башня. Все, разблокировали башню. Получили координаты. Я записываю их. Вот у всех у нас такой боевой блокнотик.
Howitzer D-30122 memilik distrik militer barat Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Pasukan artileri melancarkan serangan ke area di mana kendaraan lapis baja dan tenaga kerja AFU berkumpul. Penembakan dilakukan pada jarak 15 km dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sejumlah besar howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan. D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HEFRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dan dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5–2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6, yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja MT-LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla V.
K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. Lima 15 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah barat Yagitny, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian laporan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Marinka, Angkatan bersenjata Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin wilayah Zaporizhzhia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 16 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 3 titik kendali, kompleks rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 depot amunisi, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny bersama Kepala Staf Umum Jenderal Serhiy Sabtala briefing dengan para komandan dan komandan brigade kelompok operasional strategis. Kami berdiskusi dan menyepakati urutan langkah kami, dengan mempertimbangkan perubahan situasi operasional di garis depan, aktivitas musuh dan segala kemungkinan ancaman. Meskipun ada perlawanan sengit dari musuh, para pembela kami terus melakukan tindakan ofensif tanpa henti dan tegas demi pembebasan wilayah Ukraina, kata Zaluzhny. Presiden Ukraina Volodymyr akan menyampaikan pidato Pekda Sidang Umum PBB di New York hari ini. Segera setelah tiba di New York, Zelensky mengunjungi tentara Ukraina yang menjalani perawatan media di sana.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 September Rusia total kehilangan 273.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.628 tank, 8.851 kendaraan tempur lapis baja, 6.062 sistem artileri, 778 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.784 drone, 20 kapal, 8.601 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 903 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 473 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.903 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.960 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.444 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.167 kendaraan bermotor khusus militer hancur selama operasi militer khusus. Как мы уже с вами начали говорить, я представляю, что и как, но тем не менее, пожалуйста. Во-первых, рад вас приветствовать в Ижевске, в оружейной столице России, День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности. Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания Российской Федерации город трудовой доблести городу Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войны. Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо. Selama latihan Finval korvet Kremyashi menghantam kapal musuh tiruan dengan rudal kaliber di Teluk Anadyr. Di perairan Laut Chukchi dan Bering, serta di Semenanjung Chukotka, latihan kekuatan pasukan Armada Pasifik Finval 2023 untuk melindungi komunikasi jalur Laut Utara terus berlanjut. Latihan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Nikolai Evmenov. Sebagai bagian dari salah satu episode latihan, dilakukan tindakan meluncurkan serangan rudal ke kapal tiruan musuh yang mendekati perbatasan perairan teritorial Rusia. Awak korvet Germashi menembakkan rudal jelajah kaliber ke sasaran Angkatan Laut yang terletak pada jarak lebih dari 300 km dari titik peluncuran. Menurut data pengendalian objektif, target tercapai. Sekitar 10.000 personel militer dan lebih dari 50 unit peralatan militer ikut serta dalam latihan Finval 2023, termasuk kapal permukaan dan kapal pendukung, kapal selam, pesawat dan helikopter Angkatan Laut, sistem rudal pantai bal dan bastion, serta kendaraan lapis baja beroda dan beroda dengan kemampuan lintas alam yang tinggi. Selama manuver, rudal jelajah berhasil ditembakkan ke posisi sasaran. Rudal jelajah dicegat dengan sejumlah latihan tempur lainnya. Semua episode latihan bersifat defensif dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelatihan pasukan dan pasukan untuk operasi di perbatasan timur laut Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video menetralkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berupaya menyeberangi Sungai Dnieper dan mendapatkan pijakan di pulau-pulau untuk mendarat di tepi kiri sungai. Unit Ukraina diserang dengan peluncur roket TOS-1A sistem penyembur api berat Solntsepyok. TOS-1A melenyapkan detasemen sabotase AFU yang diidentifikasi oleh operator pengintai dan UAV.
Sistem TOS-1A, Solnsepiok, adalah alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di medan pertempuran yang kompleks, terutama dalam mengatasi target yang berkerumun. TOS-1A adalah sistem peluncuran roket jarak dekat yang dirancang untuk melawan target yang berkerumun di medan pertempuran, termasuk pasukan infanteri, kendaraan, dan posisi pertahanan. Sistem ini menggunakan roket berkaliber 220 mm. Rentang efektif sistem ini biasanya mencapai sekitar 6 hingga 7 km. Roket penghisap oksigen ini dilengkapi dengan beberapa tabung peluncuran, yang memungkinkan peluncuran beruntun dan cepat terhadap target yang berbeda. Roket yang digunakan oleh TOS-1A biasanya memiliki hulu ledak berjenis pembakar, yang menghasilkan efek tembaknya berupa nyala api yang luas. Sistem ini mampu meluncurkan roket dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka mencapai target dengan cepat. TOS-1A biasanya beroperasi pada kendaraan peluncur yang mobile sehingga mereka dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang strategis. Sistem ini dioperasikan oleh awak yang terlatih, termasuk operator peluncur dan awak teknis. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepek diperlihatkan kepada publik pertama kalinya pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dalam parade di Lapangan Merah di Moskow pada peringatan Hari Kemenangan ke-75. Penggunaannya tidak didasarkan pada penggunaan peluru kendali, tetapi pada kekuatan destruktif roket termobarik. Ini pada dasarnya adalah sistem pemberian tembakan pemboman, bukan tembakan yang ditargetkan, tetapi tembakan massal di bagian depan seluas 40.000 meter persegi dan hingga 6 km. Penyembur api berat ini beroperasi sebelum unit infanteri menyerang benteng dan pertahanan musuh. Menurut pabrikannya, TOS-1A mencapai keberhasilan 100% di area seluas 40.000 meter persegi, dengan total peluncuran 24 roket. Perlu dicatat bahwa selain Rusia, senjata ini juga beroperasi di Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. В районе ожидания. Это механик-наводчик отделения огневой поддержки, позывной «Бабка». Наводчик-оператор боевой машины «Кузя». Екатеринбург, И привет. командир боевой машины «Кипиш». Всем привет. Получили цель. Выдвигаемся в район выполнения задачи на огневую позицию. По местам! Быстрее! Я командир боевой машины. Сейчас я вам расскажу, как все это происходит в действии, пока командир получает координаты. Включили рацию, вышли на связь. Я разблокирую башню. Вот так вот разблокируется башня. Все, разблокировали башню. Получили координаты. Я записываю их. Вот у всех у нас такой боевой блокнотик. Howitzer D-30122 memilik distrik militer barat Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Pasukan artileri melancarkan serangan ke area di mana kendaraan lapis baja dan tenaga kerja AFU berkumpul. Penembakan dilakukan pada jarak 15 km dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet,
Sejumlah besar howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan. D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HEFRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dan dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5–2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6, yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja MT-LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali.
15 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah barat Yagitny, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian laporan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Marinka, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin wilayah Zaporizhzhia. Angkatan Bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 16 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 3 titik kendali, kompleks rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 depot amunisi, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny bersama Kepala Staf Umum Jenderal Serhiy Sabtala briefing dengan para komandan dan komandan brigade kelompok operasional strategis. Kami berdiskusi dan menyepakati urutan langkah kami, dengan mempertimbangkan perubahan situasi operasional di garis depan, aktivitas musuh dan segala kemungkinan ancaman. Meskipun ada perlawanan sengit dari musuh, para pembela kami terus melakukan tindakan ofensif tanpa henti dan tegas demi pembebasan wilayah Ukraina, kata Zaluzhny. Presiden Ukraina Volodymyr akan menyampaikan pidato Pekda Sidang Umum PBB di New York hari ini. Segera setelah tiba di New York, Zelensky mengunjungi tentara Ukraina yang menjalani perawatan media di sana. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 September Rusia total kehilangan 273.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.628 tank, 8.851 kendaraan tempur lapis baja, 6.062 sistem artileri, 778 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.784 drone, 20 kapal, 8.601 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 903 peralatan khusus.
Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 473 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.903 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.960 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.444 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.167 kendaraan bermotor khusus militer hancur selama operasi militer khusus. Как мы уже с вами начали говорить, я представляю, что и как, но тем не менее, пожалуйста. Во-первых, рад вас приветствовать в Ижевске, вооруженной столице России, День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности. Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания Российской Федерации город трудовой доблести городу Воткинску за большой вклад в победу в Великой Отечественной войны. Для нас это действительно большая честь, и от всех заводчан хочу вам сказать спасибо. Selama latihan Finval, korvet Kremyashi menghantam kapal musuh tiruan dengan rudal kaliber di Teluk Anadyr. Di perairan Laut Chukchi dan Bering, serta di Semenanjung Chukotka, latihan kekuatan pasukan Armada Pasifik Finval 2023 untuk melindungi komunikasi jalur Laut Utara terus berlanjut. Latihan tersebut dilakukan di bawah kepemimpinan Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Nikolai Evmenov. Sebagai bagian dari salah satu episode latihan, dilakukan tindakan meluncurkan serangan rudal ke kapal tiruan musuh yang mendekati perbatasan perairan teritorial Rusia. Awak korvet Germashi menembakkan rudal jelajah kaliber ke sasaran angkatan laut yang terletak pada jarak lebih dari 300 km dari titik peluncuran. Menurut data pengendalian objektif, target tercapai. Sekitar 10.000 personel militer dan lebih dari 50 unit peralatan militer ikut serta dalam latihan Finval 2023, termasuk kapal permukaan dan kapal pendukung, kapal selam, pesawat dan helikopter angkatan laut, sistem rudal pantai BAL dan bastion, serta kendaraan lapis baja beroda dan beroda dengan kemampuan lintas alam yang tinggi. Selama manuver, rudal jelajah berhasil ditembakkan ke posisi sasaran. Rudal jelajah dicegat dengan sejumlah latihan tempur lainnya. Semua episode latihan bersifat defensif dan dimaksudkan untuk meningkatkan pelatihan pasukan dan pasukan untuk operasi di perbatasan timur laut Rusia. Militer Rusia merilis rekaman video menetralkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang sedang berupaya menyeberangi Sungai Dnieper dan mendapatkan pijakan di pulau-pulau untuk mendarat di tepi kiri sungai. Unit Ukraina diserang dengan peluncur roket TOS-1A sistem penyembur api berat Solntsepyok. TOS-1A melenyapkan detasemen sabotase AFU yang diidentifikasi oleh operator pengintai dan UAV. Sistem TOS-1A, Solntsepyok, adalah alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer di medan pertempuran yang kompleks, terutama dalam mengatasi target yang berkerumun. TOS-1A adalah sistem peluncuran roket jarak dekat yang dirancang untuk melawan target yang berkerumun di medan pertempuran, termasuk pasukan infanteri, kendaraan, dan posisi pertahanan. Sistem ini menggunakan roket berkaliber 220 mm. Rentang efektif sistem ini biasanya mencapai sekitar 6 hingga 7 km. Roket penghisap oksigen ini dilengkapi dengan beberapa tabung peluncuran, yang memungkinkan peluncuran beruntun dan cepat terhadap target yang berbeda. Roket yang digunakan oleh TOS-1A biasanya memiliki hulu ledak berjenis pembakar, yang menghasilkan efek tembaknya berupa nyala api yang luas. Sistem ini mampu meluncurkan roket dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan mereka mencapai target dengan cepat.
TOS-1A biasanya beroperasi pada kendaraan peluncur yang mobile sehingga mereka dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi yang strategis. Sistem ini dioperasikan oleh awak yang terlatih, termasuk operator peluncur dan awak teknis. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepek diperlihatkan kepada publik pertama kalinya pada tanggal 25 Juni tahun 2020 dalam parade di Lapangan Merah di Moskow pada peringatan Hari Kemenangan ke-75. Penggunaannya tidak didasarkan pada penggunaan peluru kendali, tetapi pada kekuatan destruktif roket termobarik. Ini pada dasarnya adalah sistem pemberian tembakan pemboman, bukan tembakan yang ditargetkan, tetapi tembakan massal di bagian depan seluas 40.000 meter persegi dan hingga 6 km. Penyembur api berat ini beroperasi sebelum unit infanteri menyerang benteng dan pertahanan musuh. Menurut pabrikannya, TOS-1A mencapai keberhasilan 100% di area seluas 40.000 meter persegi, dengan total peluncuran 24 roket. Perlu dicatat bahwa selain Rusia, senjata ini juga beroperasi di Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Irak, dan Kazakhstan. В районе ожидания. Это механик-наводчик отделения огневой поддержки, позывной «Бабка». Наводчик-оператор боевой машины «Кузя». Екатеринбург, И привет. командир боевой машины «Кипиш». Всем привет. Получили цель. Выдвигаемся в район выполнения задачи на огневую позицию. По местам! Быстрее! Я командир боевой машины. Сейчас я вам расскажу, как все это происходит в действии, пока командир получает координаты. Включили рацию, вышли на связь. Я разблокирую башню. Вот так вот разблокируется башня. Все, разблокировали башню. Получили координаты. Я записываю их. Вот у всех у нас такой боевой блокнотик. Howitzer D-30122 memilik distrik militer barat Rusia menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk. Pasukan artileri melancarkan serangan ke area di mana kendaraan lapis baja dan tenaga kerja AFU berkumpul. Penembakan dilakukan pada jarak 15 km dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Howitzer D-30 dikembangkan di Uni Soviet akhir tahun 1950-an. Howitzer ini mulai digunakan oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1960. Pada saat diperkenalkan, howitzer ini memiliki sejumlah fitur canggih. Itu diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke Sekutu Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, sejumlah besar howitzer D-30 diserahkan kepada negara-negara penerusnya. Saat ini howitzer lapangan ini beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. D-30 digunakan dalam perang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang sistem artileri ini telah berusia lebih dari 60 tahun. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi palagan meriam derek ini banyak digunakan baik Rusia dan kubu Ukraina. Meski tergolong jadul, D-30 terbukti menjadi howitzer yang sederhana, andal, dan serbaguna. D-30 memiliki desain yang tidak biasa dengan gerbong 3 jalur dengan pelat tengah. Kereta ini memungkinkan lintasan 360 derajat dan menembak pada sudut ketinggian manapun. Ia memiliki persenjataan 122 mm. Howitzer ini menggunakan amunisi terpisah dengan peluru dan muatan.
D-30 menggunakan amunisi yang sama dengan howitzer M30 Soviet era Perang Dunia II. Ia menggunakan bahan peledak tinggi HE, fragmentasi bahan peledak tinggi HEFRAG anti-tank dengan bahan peledak tinggi, hit pembakar, asap, dan cangkang penerangan. Jarak tembak maksimum adalah 15,3 km. D-30 juga kompatibel dengan peluru berpemandu laser 122 mm Kitolov Rusia. Howitzer ini memiliki awak 5 orang. Howitzer ini dapat dipindahkan dan dipindahkan dengan cepat. Diperlukan waktu sekitar 1,5-2,5 menit untuk mempersiapkan sistem artileri ini untuk menembak. D-30 biasanya ditarik oleh truk 6x6, yang juga membawa awak dan amunisi. Di beberapa unit kapal pengangkut lapis baja MT-LB digunakan sebagai traktor artileri. Howitzer ini dapat dijatuhkan dari udara menggunakan platform parasut khusus. Helikopter pengintai dan serang K-52 Rusia menetralkan musuh di arah Krasnolimansk. Setelah menerima koordinat target, pilot helikopter serang K-52 memasuki jalur tempur dengan kecepatan sekitar 250 km per jam. Dengan menggunakan sistem rudal anti-tank Viher-M, para kru menyerang kendaraan lapis baja musuh dengan sangat akurat. Untuk menghancurkan tenaga kerja dan target area, seperti benteng musuh, digunakan rudal pesawat S-8 yang tidak terarah, yang peluncurannya dilakukan dengan menggunakan teknik pitching. Selama pekerjaan tempur, awak K-52 menghancurkan kendaraan lapis baja dan benteng nasionalis Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. K-52 merupakan pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari K-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai 2008. K-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama yang berputar berlawanan koaksikal. Armor kapal tempur ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi lontar. Kapal tempur ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan hingga 12 rudal anti-tank Viher. Pesawat ini juga dapat membawa roket terarah dan rudal udara ke udara Igla-V. K-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga diperuntukkan sebagai pos komando udara sekelompok helikopter. Ini menyediakan deteksi target dan mengkoordinasikan serangan. Helikopter ini banyak digunakan selama invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Ada banyak kasus ketika K-52 terkena rudal permukaan ke udara yang diluncurkan dari bahu, namun berhasil melakukan pendaratan terkendali. "15 kontak senjata sengit terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah barat Yagitny, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil, demikian laporan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Marinka, Angkatan bersenjata Ukraina berhasil menghalau 10 serangan musuh di area Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Robotin wilayah Zaporizhzhia.
Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 16 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 3 titik kendali, kompleks rudal anti pesawat, 9 artileri, 1 depot amunisi, dan stasiun EW musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Jenderal Valery Zaluzhny bersama Kepala Staf Umum Jenderal Serhiy Sabtala briefing dengan para komandan dan komandan brigade kelompok operasional strategis. Kami berdiskusi dan menyepakati urutan langkah kami, dengan mempertimbangkan perubahan situasi operasional di garis depan, aktivitas musuh dan segala kemungkinan ancaman. Meskipun ada perlawanan sengit dari musuh, para pembela kami terus melakukan tindakan ofensif tanpa henti dan tegas demi pembebasan wilayah Ukraina, kata Zaluzhny. Presiden Ukraina Volodymyr akan menyampaikan pidato Pekda Sidang Umum PBB di New York hari ini. Segera setelah tiba di New York, Zelensky mengunjungi tentara Ukraina yang menjalani perawatan media di sana. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 September Rusia total kehilangan 273.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 520 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.628 tank, 8.851 kendaraan tempur lapis baja, 6.062 sistem artileri, 778 sistem peluncuran roket ganda, 526 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.784 drone, 20 kapal, 8.601 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 903 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 473 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.903 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.960 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.444 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.167 kendaraan bermotor khusus militer hancur selama operasi militer khusus. Как мы уже с вами начали говорить, да. Представляю, что и как, но тем не менее, пожалуйста.
Во-первых, рад вас приветствовать в Ижевске, в оружейной столице России, День оружейника. И хотел бы начать со слов благодарности. Вы приняли решение и поддержали инициативу партии «Единая Россия» о присвоении почетного звания